Si kecil yang lucu menginginkan tubuhku setiap hari. Menyewakan. Saudari Sai, Xiaoqi, sewa akan segera berakhir. Bagaimana Anda memikirkannya? Adikku baru saja membeli 100 tiram besar. Datanglah ke tempatku malam ini. Biarkan saudara perempuan Anda membantu Anda mengangkat diri. Hahaha, saudari Sai, saya sudah. Dia sudah punya pacar. Haha, omong kosong. Siapa yang tertarik dengan pecundang miskin seperti Anda? Kecuali seseorang jatuh dari langit. Itu benar-benar jatuh dari langit. Saya pergi. Tidak, Nona. Dari mana Anda berasal? Anda tidak mencoba menipu seseorang? Bukan aku. Aku izinkan saya memberitahu Anda. Ada kamera? Ya. Di mana ini? Bukankah saya seharusnya berada di kota Yunshui? Bantu saya. Saya tidak ingin mati. Cepat, seduh obat lain untuknya. Tuan, tidak ada obat yang tersisa. Pengadilan telah mengeluarkan perintah. Kota itu ditutup 1 hari kemudian. Dari ibu kota, kita perlu segera mengungsi. Tuan, jangan tinggalkan kami. Saya tidak akan pergi. Disinilah saya dibutuhkan. Orang tua. Putrinya tidak berbakti. Berkat. Saya terinfeksi wabah. Tuan muda, jangan mendekat. Cerah dan jernih. Bagaimana mungkin ada wabah? Aku padamu. Muda, untuk makan kesalahanku. Saya pergi sekarang. Inilah Anda. Tuberkulosis, saya kira. Dia batuk darah. Ini cukup serius. Paru-paru. Saya pikir itu semacam penyakit terminal. Bukan apa-apa. Ini saja Anda baik saja. Tunggu saja. Oh sayang. Tiba. Tuan muda, tolong jangan mendekat agar kamu tidak terinfeksi olehku. Sungguh merepotkan. Wah. Sangat indah. Minum air. Ini terlalu indah. Bagaimana Anda bisa begitu kasar? Menghela nafas. Saya membantu Anda. Kamu mengatakan hal-hal seperti itu padaku, ya? Lupakan saja. Lupakan saja. Apakah Anda ingin berbaring sebentar? Penyakit saya. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Saya. Pernapasan menjadi lebih lancar. Anda adalah dokter ajaib. Saya tidak sebenarnya menyebut diri saya seorang dokter ajaib. Kang Hui, 30 yuan. Alipay dan WeChat. Tolong, selamatkan kota Yunshui. 100.000 orang biasa. Tidak, apa yang Anda lakukan? Ayo bangun, bangun. Pengadilan meninggalkan orang-orang kota Yunshui tanpa memperhatikan. Tolong, dokter ilahi, beri belas kasihan. Selama Anda bersedia memberikan obat untuk menyelamatkan nyawa. Kuling bersedia bekerja seperti binatang beban bagi dokter ilahi. Pengadilan apa? Kota Yunshui. Tidak, Nona, apakah itu benar-benar terbakar? Tuan muda. Apa yang dikatakan wanita muda itu? Setiap kalimat benar. Ekspresinya tidak terlihat seperti dia sedang berakting. Mungkinkah dia benar-benar berasal dari sana? Saya melakukan perjalanan melalui waktu. Ini konyol. Cara menyimpannya. Jika dia adalah seorang tabib ilahi, saya bersedia memberi Anda obat ilahi, memenuhi keinginan untuk memberikan semua yang dia miliki. Anda. Iya. Uang? Dalam semuanya, seperti perak. Perak. Ini adalah batu giok pusaka keluarga. Saya meminta tabib ilahi untuk menerima dengan senyuman. Barang antik. Menjadi kaya. Baiklah. Melihat bahwa Anda sangat peduli dengan orang-orang, itu juga dianggap sebagai pahala. Maka saya akan melakukannya. Saya berjanji kepada Anda. Selesai. Pertukaran. Terima kasih, dokter ilahi. Saudara, Anda, jepit rambut giok ini. Dari mana asalnya? Ada apa? Bukankah itu benar-benar berharga? Lebih dari sekadar berharga. Jepit rambut giok ini. Itu adalah dinasti Qian Agung, bengkel kekaisaran untuk istana kekaisaran. Hanya pangeran dan bangsawan yang bisa memilikinya. Jujurlah dengan saudara laki-laki Anda. Apakah Anda mengambil sesuatu? Makam itu digali. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Jangan buang kata-kata denganku. Beritahu saya langsung. Berapa nilainya? Saya hal yang baik. Kamu memberitahuku 30.000 yuan. Anda benar-benar tidak. 3 juta. Juta. Kotak obat saya hanya berharga 10.000 yuan. Itu adalah peningkatan total 300 kali lipat. Tidak ada apa yang menjelaskan. Kapan Anda akan datang lagi? Jika dia datang lagi, lalu bukankah saya akan begitu? Menjadi kaya dalam semalam. Tuan, akhirnya menemukan Anda. Magnolia. Mengapa kamu belum pergi? Tuan, saya sudah mengambil keputusan. Saya ingin tinggal dan menemanimu. Anda benar. Dokter memiliki hati yang baik hati. Jika saya pergi hari ini, saya tidak akan pernah memiliki kedamaian dalam hidup ini.
Magnolia, orang-orang kota Yunshui. Ada harapan. Oh, iya, ini adalah obat ajaib yang dapat menyembuhkan mereka. Obat ajaib. Datang. Minum pil ini. Memakannya, Anda akan menjadi lebih baik. Tuan Cui, saya tidak takut mati. Saya hanya khawatir, istri dan anak-anak saya. Jika saya mati, bagaimana mereka berdua seharusnya bertahan? Jangan khawatir, Anda tidak akan mati. Cepat minum obatnya. Istri dan anak-anak Anda. Aku masih menunggumu di rumah. Baiklah, saya makan. Saya tidak berpikir saya batuk lagi. Obatnya berhasil. Obatnya berhasil. Penyakit saya sembuh. Saya tidak harus mati. Itu bagus. Obat ajaib. Beri aku ramuan ajaib, Tuan Cui. Tuan Cui, jangan lakukan itu. Kalian berdua bangun dulu. Cepat, beri mereka masing-masing satu pil. Itu Tuan. Saya tidak mau. Beri saya satu. Setiap orang memilikinya. Terima kasih, Tuan Cui. Terima kasih. Menghela nafas. Saya berhenti batuk. Saya juga baik-baik saja. Obat ini benar-benar bekerja, Tuan Cui. Mereka benar-benar orang tua kedua kita. Tuan Cui benar-benar baik. Terima kasih. Kakak, bisakah Anda memberi saya satu juga? Magnolia, beri aku obatnya. Kakak, apakah saya terlambat? Kalau saja Arya berlari lebih cepat. Arya lah yang menyebabkan kematian ibunya. Itu bukan salah Arya. Kakak setuju dengan Anda. Ibumu pasti akan baik-baik saja. Saya berjanji kepada Anda. Benarkah? Kami kelingking Esenye. Siapapun yang menipu adalah anak anjing. Kait dan gantung. Dan selama 100 tahun, tidak ada perubahan yang diizinkan. Magnolia, Anda harus kembali sekarang. Ambil semua perhiasan emas dan perak saya. Bawa semuanya. Kapan gadis itu akan kembali lagi? Apakah Anda akan datang atau tidak? Ini dia, Dokter Ilahi. Ini semua uangku. Lihat berapa banyak obat yang bisa Anda beli. Itu banyak uang. Dokter Ilahi. Dokter Ilahi. Ini seharusnya. Anda dapat membeli banyak obat sekarang. Anda, tentang berapa banyak yang dibutuhkan. Peti utuh. 1000 kasus. Peti utuh. Tanpa seluruh kotak, 800 peti akan dilakukan, tidak kurang. Kota Yunshui kami, banyak orang yang masih menunggu obat ini. Bukannya aku tidak ingin memberikannya padamu. Itu karena stok saya. Benar-benar tidak banyak. Sepertinya itu benar. 2 kotak. Baik. Tidak, itu tidak diperbolehkan. 2 kotak ini benar-benar terlalu sedikit. Dokter Ilahi, saya mohon. Tolong pikirkan cara lain. Tidak perlu berapa banyak uang yang Anda miliki. Saya bersedia membayarnya. Hei. Tidak. Saya berjanji kepada Anda. Oh sayang. Bagaimana dengan ini? Ambil 2 kotak itu dan pergi dulu. Pada saat ini besok, ayo temukan saya lagi. Saya akan mencoba minum obat. Aku akan mengumpulkannya untukmu. Terima kasih banyak kepada Dokter Ilahi. Kebaikan dan kebajikan luar biasa dari Dokter Ilahi. Puling sangat diingat. Dia tersenyum padaku. Dia tertawa. Ini benar-benar terlihat hebat. Anda hanya dapat mencoba. Hubungi perusahaan farmasi. Yozang, ini dia. Duduk. Xiaoqi. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Begitulah saudara Zhang. Saya ingin memesan dari Anda. Kotak kering obat untuk mengobati tuberkulosis. Berapa banyak? 1000 kasus. Boski, Anda tidak bercanda dengan saya, bukan? Di rumah sakit papan atas. Bahkan tidak menggunakan 1000 kotak setahun. Saya ingat. Anda menjalankan apotek kecil. Inilah Anda. Adapun tujuan ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Katakan saja padaku. Bisakah kamu melakukannya? Jika Anda melakukannya, Anda pasti bisa melakukannya. Tapi hanya ribuan kotak ini. Anda membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyelesaikannya. Setengah bulan. Itu agak panjang. 3 hari. Apa? 3 hari. Apakah Anda bercanda? 3 hari. Di mana saya harus memberikan Anda seluruh kotak jika Anda tidak menginginkannya? Katakan saja. Membuang-buang begitu banyak waktu untukku. Nasib buruk. Alipay dikreditkan ke akun. 1 juta yuan. Oh sayang, Boski, lihat situasi ini. Aku terlalu impulsif barusan. Tolong jangan mengingatnya. Tidak apa-apa, saya mengerti. Kami telah berteman selama bertahun-tahun. Kemudian Anda, lihat waktunya. Tidak masalah. Saya akan mengambil sekarang. Semua perintah lainnya dihentikan. Biarkan semua lini produksi menjadi 24 jam. Berikan penuh untuk memproduksi pesanan Anda dalam 3 hari.
Sebuah kotak sangat berharga dan akan dikirimkan kepada Anda. Kemudian, terima kasih, Bos San. Menunggu Anda. Kabar baik. Ibu, minum obat ini dengan cepat. Ini adalah saudara perempuan peri. Beri aku obat ajaib. Setelah makan, penyakitmu akan hilang. Tuan Cui. San Niang, Anda harus minum obat terlebih dahulu. Tidak ada gunanya. Aku akan mati. Ibu, kamu tidak akan mati. Jangan tinggalkan Eria. Eria tidak tahan melihatmu pergi. Tuan Cui, saya tidak takut mati. Tapi aku tidak bisa tidak mengkhawatirkan Eria. Dia baru berusia 8 tahun. Di dunia ini, saya satu-satunya anggota keluarga. Kotak ini. Di dalam kotak ini, membawa semua mahar saya. Saya kembali mengundang Lord Cui, jaga Eria. San Niang, karena kamu tidak bisa melepaskannya, mengapa dia tidak ingin tinggal sendiri merawat dia? Selama Anda minum obat, Anda akan menjadi lebih baik. Percayalah, ada mukjizat di dunia ini. Saya. Eria, beri aku obatnya dengan cepat. Eria, beri aku obatnya dengan cepat. San Niang, bagaimana rasanya? Saya, sensasi terbakar di paru-parunya. Itu menghilang dalam sekejap. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Itu bagus. Ramuan ajaib seperti itu ada di dunia. Terima kasih, saudari peri. Dia menyelamatkan ibuku. Eria bersedia melakukannya untukmu. Memanjat gunung pisau dan menuruni lautan api. Bangun. Aku tidak membutuhkan gadis kecil sepertimu. Berjalanlah melalui gunung-gunung pisau dan sungai api untukku. Yang ini, minum setiap hari setelah makan. 1 pil pada 1 waktu. Yang terbaik, gunakan air hangat. Baiklah, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya, minggir dari jalanku. Obat-obatan ini, saya ingin semuanya. Maaf tentang itu, obat di sini untuk saya. Hanya dikirim, tetapi itu tidak dijual. Mengapa tidak memberikan semuanya kepada saya, Anda? Semua obat adalah milikmu. Apa yang harus kita makan? Tepat. Ini terlalu berlebihan. Pasti tidak laku. Silakan segera pergi. Di sini, Anda tidak diterima. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan saya karena mencurinya. Di atas, ambil obatnya untukku. Hei, Anda. Kalian semua. Dan apakah tidak ada hukum? Hukum kerajaan. Di kota Yongchui, aku adalah hukum. Anda. Kecantikan kecil. Saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana. Jangan menyakiti diri sendiri. Wajah secantik bunga dan batu biau. Kakak akan sedih. Kecantikan kecil. Saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana. Jangan menyakiti diri sendiri. Wajah secantik bunga dan batu biau. Kakak akan sedih. Pertarungan. Pukuli wanita kecil ini sampai mati. Pisau. Bermain dengan baik, bagus. Apakah Anda masih berani? Saya tidak akan berani lagi. Luar biasa. Begitulah seharusnya. Tuan, sesuatu terjadi. Dan keluar dari gerbang kota. Biarkan kami keluar. Dan keluar dari gerbang kota. Ayo keluar. Hentikan mereka untuk keluar dari kami. Jangan biarkan satupun keluar. Iya. Semua orang. Tidak ada yang bisa bergerak maju 1 langkah lagi. Jika tidak, dan dieksekusi tanpa pengampunan. Mengapa Anda tidak membiarkan kami keluar? Dan menutup gerbang kota. Di dalam, ada 100.000 orang. Makan dan minum apapun yang Anda inginkan. Apakah sulit atau tidak? Apakah Anda akan membuat kami semua kelaparan? Jadi bagaimana jika Anda mati kelaparan? Dia akan mati karena sakit. Akan lebih baik mati lebih awal. Rilis lebih awal. Sesama penduduk desa, apakah Anda semua mendengar itu? Para pejabat korup ini, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau kematian kita. Lebih baik memperjuangkannya. Kami masih memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Saya setuju. Mereka hanya memiliki beberapa sementara. Dan kami memiliki 100.000 orang. Dan juga bisa menembus gerbang kota ini. Menembus gerbang kota. Menginjak-injak gerbang kota. Anda memberontak. Kemana? Pergilah untukku. Berikan kepada keluarga kami. Tembak dan bunuh pembuat onar ini. Jika buruk, semua orang lari. Berhenti. Itu adalah Tuan Cui. Lepaskan. Tuan Cui, mengapa kamu belum pergi? Semua dokter kekaisaran lainnya telah kembali ke ibu kota. Anda juga harus matikan. Kembalilah ke ibu kota bersama kami. Saya tidak akan kembali. San Fugong, siapa yang memberi Anda hak?
membuat Anda mengarahkan senjata Anda ke warga sipil. Apakah Anda peduli dengan kehidupan manusia? Apakah mereka mendengarkan hujatan saat ini? Dia menganggapnya serius. Tuan Cui, apa yang Anda katakan? Jelas orang-orang biasa inilah yang menginginkannya. Langsung ditolak. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Anda dan keluarga kami itu adalah keputusan kaisar. Mungkinkah Tuan Cui? Dan berusaha untuk melawan dekret kekaisaran tetapi gagal. Yang mulia hanya mengeluarkan perintah untuk menutup kota. Saya tidak ingin orang yang tidak salah pada bukan Tuan Cui. Kota ini tidak bisa disegel. Kota ini tutup. Jika biji-bijian yang semua orang kota. Mereka semua akan melakukan bersama. Apa? Biji-bijian tidak berdiri di banyak. 10 makhluk publik. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentang Jing'an? Tidak dapat mengirimkan biji-bijian orang-orang di dalam kota. Cara bertahan hidup ini adalah yang mulia. Sebuah dekret kekaisaran yang keluarkan secara pribadi. Jika biji-bijian dapat mencapai kota, gerbang kota tidak bisa sepenuhnya disegel. Selama satu orang menyelinap keluar kota, wabah akan menyebar. Jika itu terjadi, itu akan menyebabkan bencana besar. Siapa yang bertanggung jawab? Omong kosong. Gerbang kota ini lebar di dua sisi tidak lebih dari 6 jam. Jika seseorang menjaganya dengan ketat, dan sama sekali tidak boleh memiliki rakyat jelata menyelinap keluar. Hanya saja, kalian tentara takut terinfeksi. Hanya pengecut dan takut mati. Jadi bagaimana jika Anda berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati? Orang tidak bertindak untuk diri mereka sendiri. Langit dan bumi akan menghancurkannya. Anda pejabat korup. Anda tidak ingin saya hidup. Anda bahkan tidak boleh berpikir tentang hidup. Menghela nafas. Cui Fuling. Saya pikir ayah Anda adalah peneliti ketua Institut Medis Kekaisaran. Saya hanya menunjukkan sepertiga dari bantuan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Saya hanya tidak tahu betapa saya baik. Apa yang akan Anda lakukan kemudian? Maka saya tidak akan menahan diri lagi. Aku akan membunuhmu secara langsung. Lalu aku memberitahu ayahmu. Anda meninggal karena wabah. Lemparkan mayat itu kepadanya. Dia masih harus berterima kasih kepada saya. Hahaha. Jangan pernah memikirkannya. Tuan Cui, bisakah Anda menyelamat kami? Anda ingin membunuhnya. Mari kita mulai dengan saya. Dia melangkahi mayat itu. Tuan Cui benar-benar seorang tabib ilahi pada masanya. Dia adalah dermawan bagi kota Yunshui kami. Anda ingin membunuhnya. Bunuh saja kami dulu. Tuan Cui menggunakan obat ajaib itu menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Siapa yang berani meletakkan jari padanya? Aku akan bertarung sampai mati. Lindungi Tuan Cui. Lindungi Tuan Cui. Sekelompok rakyat jelata yang membosankan. Cui Fuling ada di sini kepada. Obat penenang jenis apa yang digunakan? Tuberkulosis adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa sembuhkan. Itu karena Anda kurang wawasan. Keterampilan medis Master Cui. Bagaimana mungkin Anda anak-anak muda itu bisa dimengerti? TCH. Sebenarnya, penyakitmu tidak disembuhkan olehku. Tuan Cui apa? Bukan Lord Cui yang menyembuhkannya. Lihat, saya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penipu. Tuan Cui. Apakah Anda bingung? Engkau adalah orang yang menyembuhkan kami. Kita semua melihatnya. Iya, kita semua melihatnya. Dia mengakui semuanya secara pribadi. Anda benar-benar mempercayainya. Anda. Saya baru saja mengatakan, bukan saya yang menyembuhkannya. Saya tidak pernah mengatakan penyakit mereka tidak membaik. Sembuhkan Anda sendiri. Itu adalah dokter ajaib lainnya. Satu orang, dokter ilahi. Ini, beberapa hari yang lalu, saya juga menderita wabah. Dalam momen keputusasaan, Hutong Li. Tersembunyi adalah tempat tinggal abadi. Sangat ajaib di sana. Di luar apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Di dalam, seorang dokter ajaib muda tinggal di sana. Dokter ilahi itu memandangku dengan kasihan dan kemudian menambahkan kepadaku obat ilahi. Pada saat yang sama, izinkan saya menggunakan harta emas dan perak. Dengan imbalan obat ilahi, obat Anda itu dipertukarkan dengan dokter ilahi itu. Abadi. Benarkah di dunia ini benar-benar ada yang abadi? Mungkinkah mereka berbohong kepada kami? Sudah kubilang kau, obat ilahi ini tidak seperti yang biasa, seperti yang diharapkan. Pai Huyan. Pai Huyan. Keluarga kami telah hidup selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyaksikan mukjizat ilahi apapun. Siapapun yang mengatakan bahwa mereka telah melihat mukjizat ilahi. Setiap orang adalah penipu. Jika saya dapat memberikan bukti, apa yang harus Anda lakukan? Kemudian saya akan melapor kepada Yang Mulia. Mereka mengatakan Anda telah menerima perlindungan dari seorang dokter ilahi. Wabah akan dihilangkan dalam waktu singkat. Saya mohon Yang Mulia untuk memberikan beberapa hari lagi. Tanggal penguncian telah ditunda. Anda mengatakannya sendiri. Semua orang, tapi mereka semua mendengarnya. Jangan terlalu bahagia dulu. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, Anda tahu. Mari kita melakukan apapun yang kita inginkan. Baiklah, saya berjanji kepada Anda. Taruhan saya dengan Kasim Sanfu. Saya yakin semua orang pernah mendengarnya. Maka saya akan menyerahkannya kepada semua orang. Ikutlah denganku. Pergilah dan bersaksikan. Baiklah, Tuan Cui, kami percaya pada ini. Ayo pergi. Itu saja. Bukankah ini hanya satu hal? Hanya gang biasa? Keluarga abadi yang Anda sebutkan. Di mana itu? Mengapa kita belum melihatnya di rumah? Di sini, di dinding itu, ada mural. Angkat tangan saja dan sentuh. Itu akan bersinar. Di dalam pintu, itu adalah tempat tinggal makhluk abadi. Konyol, jika saja dindingnya bisa bersinar. Saya baru saja memakan dinding. Ini. Bagaimana? Sekarang Anda percaya, bukan? Ini. Bagaimana?
Sekarang Anda percaya, bukan? Hahaha. Konyol. Dinding bisa bersinar. Apakah Anda gila? Tidak ada apa-apa di sini. Apa yang terjadi? Bagaimana? Kalian semua. Mengapa setiap orang memiliki ekspresi itu? Dinding benar-benar bersinar. Tidak bisakah Anda melihatnya, Tuan? Itu hanya dinding biasa. Bukan itu tidak mungkin, Tuan Cui. Tolong berhenti berpura-pura menjadi misterius. Akui saja kekalahan. Jika Anda menyerah sekarang, mungkin aku bisa sedikit lebih lembut denganmu. Ya ampun. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa masuk, Tuan Cui ini? Mungkinkah itu kerasukan? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menabrak dinding? Ya, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa dengan Lord Cui seseorang? Beri aku imut kecil ini. Dia menekannya ke bawah, membuatnya berlutut. Apa yang terjadi dengan Dewa Cui seseorang? Beri aku imut kecil ini. Dia menekannya ke bawah, membuatnya berlutut. Kalian semua, lepaskan tuanku. Menyingkir. Kamu imut kecil. Dan kamu masih berani memelototi keluarga kami. Lihatlah keluarga kami. Aku tidak akan mencungkil bola matamu. Boski, saya ingin kepada Anda. Saya pergi ke Rixin Pharmaceutical. Bukankah itu hanya 1 hari? Sangat cepat. Oh, Rixin Lee telah membuat badge untuk Anda. Apakah Anda tidak berburu untuk mendapatkannya? Rixia masih memproduksi. Oh, bagaimana dengan ini? Anda mengambilnya. Semua sudah termasuk. Di belakang kami masuk ke gudang. Terima kasih. Oke, tidak masalah. Farmasi Rixin. Menghela nafas. Nona Cui berkata, mereka memilikinya dalam 100.000 orang. Mendesis, itu harus cepat digunakan. Kirim beberapa kepadanya. Mendesis. Namun, bagaimana saya harus memberikannya? Farmasi Rixin. Nishin Pharmaceuticals, tetapi Nishin Pharmaceutical. Bagaimana memberikannya? Sistem baru setiap hari. Sistem Baisin, Rixin. Menghela nafas. Cobalah. Obat-obatan Baisin. Saya akan pergi. Ini benar-benar berhasil. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Siapa? Keluar di sini. Jangan main-main trik. Siapa yang berani mengkhianati keluarga kita? Oh wow. Dia adalah seorang dokter ilahi. Itu pasti dokter ilahi. Saya melihat kota ini muncul begitu saja. Mungkinkah saya melihat sesuatu? Benar-benar ada makhluk abadi di dunia ini. Lord Cui tidak berbohong kepada kami. Semua yang dia katakan benar. Abadi macam apa ini? Pasti kamu, imut kecilku. Dia telah berkolusi dengan orang lain. Jangan berpikir itu hanya trik kecil. Itu akan membuatku takut. Lihatlah keluarga kami hari ini. Aku harus memberimu pelajaran. Yo, wajah kecilmu benar-benar tampan. Gunakan saja wajah ini. Tangkap perut ini. Lihatlah bagaimana saya menggaruknya hari ini. Bagaimana Anda akan memenangkan hati orang di masa depan? Hei, tidak, menghela nafas. Oh wow. Ya ampun. Siapa? Hantu. Yang abadi telah muncul. Berdoalah untuk penyembuh ilahi untuk mendukung kota Yunshui. Mengembalikan perdamaian bagi rakyat dan wilayah damai. Berdoalah untuk penyembuh ilahi untuk mendukung kota Yunshui. Berdoa untuk dokter ilahi. Selamatkan aku, Dewa. Selamatkan aku. Aku tidak berniat menyinggung perasaanmu. Tolong jangan catat orang kecil dan lewati abadi. Makhluk abadi menyelamatkan nyawa mereka. Dan sistem diperbarui setiap hari. Kalian berdua bodoh. Cepat dan lepaskan Tuan Cui. Tuan Cui, menyingkir. Tuan Cui, apakah Anda baik-baik saja? Oh wow. Keluarga kami. Saya hanya berpikir Anda terlihat seperti Anda, seperti peri. Anda dapat mengatakan bahwa Anda berbeda dari orang biasa. Ternyata, dia utusan ilahi. Kota Yunshui memiliki Anda. Ini benar-benar keberuntungan kita. Bapak dan Ibu. Meskipun obat itu diberikan oleh seorang dokter ilahi, tapi Lord Cui tidak hadir. Kami juga tidak akan mendapatkannya. Bantuan dokter ilahi. Lord Cui ada di atas. Saya minta untuk menerima supplian yang rendah hati dan rendah hati. Lord Cui ada di atas. Saya minta untuk menerima supplian yang rendah hati dan rendah hati. Tidak perlu formalitas seperti itu. Bangun. Terima kasih, Tuan Cui. Ini di tanah. Itu adalah obat ilahi yang diberikan oleh seorang dokter ilahi. Jangan menunda. Semuanya, minum obat-obatan ini. Distribusikan kepada pasien tersebut. Baiklah. Ayo pergi. Tuan Cui, apakah Anda memiliki instruksi lain? Saya bersama Komandan Li. Ding akan mati 1000 kematian tanpa ragu-ragu. Tuan Cui,
Apakah Anda memiliki instruksi lain? Saya bersama Komandan Li. Ling akan mati 1000 kematian tanpa ragu-ragu. Aku tidak membutuhkan kalian semua. Saya tidak akan ragu untuk mati 1000 kali lipat. Saya hanya perlu ketika Anda kembali ke ibu kota dan melapor kepada Yang Mulia, katakan saja wabah kota Yongshui, dan itu akan diselesaikan dalam waktu singkat. Tolong beri dia waktu lagi. Ya, jangan khawatir. Saya akan kembali dan akan melaporkan dengan jujur kepada Yang Mulia. Itu menghilang. Itu benar-benar menyembunyikan tempat tinggal surgawi. Sial. Keajaiban macam apa itu? Itu tidak terjadi pada saya. Ya ampun. Akhirnya, selesai. Dokter Ilahi, Kuling sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Maafkan saya. Hei, tidak. Bagaimana dengan keluarga kecil Anda? Anda selalu suka berlutut di hadapan orang-orang. Mulai sekarang, di depanku, tidak ada berlutut yang diizinkan. Kuling mematuhi perintah. Juga, saya punya nama. Jangan panggil saya Dokter Ajaib lagi. Nama saya ini, Yi Juening. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang dokter ilahi benar-benar seorang dokter ilahi. Menghela nafas. Sulit untuk dijelaskan. Datang dan duduk. Izinkan saya memberi Anda penjelasan sains yang bagus. Yang ini adalah wasiat kami. Diagram evolusi dinasti sejarah. Ini adalah dinasti Qian Anda, 1000 tahun yang lalu. Itu sudah dihancurkan. Sekarang tahun 2025. Jadi Anda telah bertransmigrasi 1000 tahun. 1000 tahun kemudian. 1000 tahun kemudian. Itu benar. Selama sepanjang tahun ini, obat-obatan di negara kita ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Penyakit terminal apa? Penyakit menular? Ya, sudah. Ini bukan lagi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan obat-obatan ajaib yang Anda sebutkan. Itu saja. Kami memiliki obat-obatan yang sangat umum di sini. Bagaimana dengan saya dan hanya dari apotek ini? Yang biasa. Bos. Ternyata seperti ini. Namun, terima kasih. Berkat obat Anda masih dari kota Yunshui kami, seorang dermawan yang hebat. Menghela nafas. Tidak terlalu bagus. Hehe. Aku akan menjualmu obatnya. Saya bisa mendapatkan keuntungan ratusan kali lipat. Hanya orang bodoh yang tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu. Dan sekarang, Anda juga mengenal saya. Bukankah seharusnya saya juga kenali diri Anda sendiri? Siapa nama Anda? Sekarang, kaisar mana yang ada di istana? Kemudian, kota Yunshui. Mengapa telah terjadi? Nama keluarga putri bungsu adalah Cui, bernama Fuling. Dia adalah seorang dokter wanita di Departemen Farmasi. Penguasa saat ini adalah Kaisar Desia. Pada musim gugur tahun ke-14 Desia, banjir sering terjadi di selatan. Itu harus milik kota Yunshui. Bencana itu adalah yang paling parah. Setelah banjir, orang-orang di dalam kota dan gejalanya termasuk batuk dan demam. Nanti, jumlah orang yang mengembangkan penyakit ini meningkat. Secara bertahap, itu kemudian meningkat menjadi wabah. Oh, tidak heran. Setelah banjir, sangat mudah wabah-wabah. Menghela nafas sendiri kota Yunshui Anda. Bagaimana kabarnya sekarang? Maka kita harus berterima kasih kepada dokter ilahi. Itu semua berkat obat ilahi yang Anda berikan. Orang-orang di kota, setelah minum obat, mereka semua secara bertahap membaik. Percaya pada wabah ini. Ini akan segera berakhir. Itu bagus. Yang itu, dokter ilahi. Saya akan pergi dulu. Kota Yunshui memiliki banyak urusan. Saya akan kembali lain kali untuk berterima kasih. Menghela nafas. Mengapa Anda pergi begitu cepat? Anda hanya tidak berencana untuk tidak bangun untuk makan siang? Tangan anak perempuan sangat lembut. Jangan bilang kamu punya nyali padaku. Perasaan mengisi daya secara berlebihan. Menghela nafas. Kota Yunshui seperti itu 1000 tahun yang lalu. Kemudian saya akan saja bantu mereka melihat 1000 tahun yang lalu. Situasi di kota Yunshui. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Kota Yunshui. Ibu kota penting dinasti Qian besar. 1025 M. Wabah virus cacar pecah di kota Yunshui. Kaisar Desia memerintahkan kota itu untuk dibakar. Sejak saat itu, kota Yunshui menghilang selamanya ke dalam sungai sejarah. Bukankah itu tuberkulosis? Bagaimana itu berubah menjadi cacar? Hei, Tuan, Anda kembali. Bagaimana situasi saat ini di kota? Jangan khawatir. Kali ini, jumlah obat cukup untuk memasok kota. Semua pasien. Situasi di kota Yunshui ini akan segera kembali normal. Baiklah. Tuan Cui, tolong, selamatkan Sang Yang dan Eria. Mereka tertular cacar. Seseorang akan terbakar sampai mati. Apa?
San Niang, serahkan Arya dengan cepat. Dia tertular cacar. Apakah Anda ingin membunuh semua? Lepaskan, lepaskan. Arya adalah garis hidupku. Saya tidak ingin ada di antara kalian yang menyakitinya. San Niang, apakah Anda bingung? Arya tidak punya banyak waktu tersisa. Tapi Arya ada padaku, daging yang rontok. Saya tidak bisa berdiri dan menonton. Lihat Anda membakarnya hidup-hidup. Bakar, bakar kita berdua bersama-sama. Arya, jangan takut, ibu bersamamu. Arya tidak menginginkannya. Baiklah, ini kalian berdua. Dia mengatakannya sendiri. Saya tidak mau tinggalkan dunia bawah untuk bersatu kembali. Berhenti. San Niang, apakah kalian baik saja? Hei, Tuan Cui telah tiba. Bagaimana Anda bisa begitu kejam? Mereka benar-benar merasakan anak yatim piatu dan ibu janda. Saya kejam. Dia tertular cacar. Apakah Anda ingin seluruh kota dimakamkan bersamanya, Tuan Cui? Anda harus menilai untuk semua orang. Begitulah dulu. Apakah saya salah? Gadis kecil ini menyedihkan. Kami tidak bersalah. Ya, persis. Semuanya, tolong tenang. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan semua orang. Namun, cobalah menempatkan diri Anda pada posisi mereka. Jika Anda tertular cacar sendiri, apakah Anda bersedia dibakar hidup-hidup? Ini, saya tidak peduli tentang hal lain. Bagaimanapun, saya tidak infeksi hari ini. Dia harus dibakar hidup-hidup. Bakar dia hidup-hidup. Bakar dia sampai mati. Bakar dia hidup-hidup. Tenang. Semuanya, dengarkan saya. Cacar sangat menular. Pada jarak yang begitu dekat, termasuk diri saya sendiri, kita semua telah terinfeksi cacar. Apa? Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini. Itu semua karena si kecil yang lucu. Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus dibakar hidup-hidup. Baiklah, dan masalah yang paling mendesak ini adalah penyembuhan penyakit kita, Tuan Cui. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong, selamatkan kami. Anda ingin saya menyelamatkan Anda, ya? Anda bisa, tapi kamu harus mendengarkanku. Jangan khawatir, selama dia bisa bertahan hidup, kami menjanjikan apapun. Ya. Baiklah, jadi sekarang. Jadi semua orang kembali ke rumah mereka sendiri. Selama periode ini, jangan berbicara dengan orang yang berdekatan. Setelah itu, ikuti instruksi saya. Jangan melakukan hal lain, hal-hal yang tidak perlu. Baiklah, kami semua akan mendengarkan Anda. Saya akan pulang sekarang. Oh, ayo pergi. HMPH. Ayo pergi. Tuan Cui, kamu menyelamatkanku. Dia juga menyelamatkan Arya. Saya tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Saya bersedia bekerja seperti binatang beban untuk Anda. Tuan Cui, kamu menyelamatkanku. Dia juga menyelamatkan Arya. Saya tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Saya bersedia bekerja seperti binatang beban untuk Anda. Bangun. Hal-hal ini, kita akan membicarakannya nanti. Dan masalah yang paling besar, selamatkan nyawa putri Anda terlebih dahulu. Saya segera pergi mencari bantuan dari dokter ilahi. Arya, tidak apa-apa. Kakak, kami akan berajaib untuk menyelamatkanmu. Anda kembali. Tidur nyenyak saja dan Anda akan baik-baik saja. Terima kasih, saudari. Arya pasti akan tidur nyenyak. Sangat bagus. Magnolia, saya akan menemui dokter ajaib. Aku akan menyerahkannya padamu untuk saat ini. Tuan, yakinlah ini saya. Saya baik-baik saja. Itu semua pria itu. Si imut menipu saya. Saya baik-baik saja. Itu semua pria itu. Si imut menipu saya. HMPH. Mendesis. Hehe, pergilah bersenang-senang. Bukankah itu tuberkulosis? Bagaimana itu berubah menjadi cacar? Ini benar-benar boros. Bunga ini adalah yang akan menjadi abad pertengahan. 150 juta kematian. Virus berisiko tinggi. Ini bukan hanya zaman kuno. Kota ini, setengah dari negara-negara ini akan dihancurkan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus bergegas, temukan cara untuk menghentikannya. Hai, Bos Sang, apakah Anda memilikinya di sana? Vaksin cacar sapi. Saya. Bisakah Anda melakukannya sekarang? Bawa kepada segera. Apa? Vaksin cacar sapi. Iya. Boski, apakah Anda yakin tidak salah? Vaksin ini untuk mengobati cacar. Dan virus ini telah lama punah. Tidak banyak orang yang digunakan. Apakah Anda menginginkan binatang itu atau tidak? Siapa yang ingin menggunakannya buat? Saya ingin orang menggunakannya. Sekarang juga. Bisakah Anda membawanya? Oh wow, bosnya murah hati. Jangan khawatir, selama uang ada, tidak ada masalah. Saya memiliki masalah di stasiun pencegahan ini. Saya akan menghubunginya sekarang. Izinkan saya meminjamnya untuk Anda. Tentu saja. Cepat. Ini adalah masalah hidup dan mati. Saya perlu memberitahu Fuling segera. Tidak ada yang tahu kapan dia akan diselamatkannya. Datang lagi. Dokter ilahi. Hei, seseorang menderita cacar. Roh-roh mengirimkannya. Anda sudah mengetahuinya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah cacar diobati? Jangan terburu-buru dulu. Saya sudah menemukan seseorang. Oleskan sesuatu untuk mengobati cacar. Itu dikirim. Tunggu saja sedikit. Itu saja. Terima kasih banyak kepada dokter ilahi. Terima kasih banyak kepada dokter ilahi. Oh, tunggu sebentar. Hai. Ya Tuhan, bos, truk pengiriman menemukan, dipentaskan. Sekarang saya tidak bisa pergi. Anda harus mengirim. Sebuah mobil akan datang. Di mana Anda sekarang? Beritahu saya lokasinya. Mengerti. Tunggu saya di toko. Aku pergi. Aku akan segera kembali. Menghela nafas. Beberapa hari terakhir ini, orang-orang di kota yang tertular tuberkulosis semakin sedikit. Saya benar-benar harus berterima kasih padanya. Tuan Cui itu. Ini benar-benar luar biasa. Dia adalah seorang dokter ilahi dari surga. Utusan ilahi dikirim ke bawah untuk menyelamatkan kita semua. PFFT, sungguh utusan dewa.
Dia hanya seorang dokter setengah matang. PFFT, sungguh utusan dewa. Dia hanya seorang dokter setengah matang. Saudara, dari mana ini berasal? Kemarin, rumah tetangga saya, pecundang uang itu, terinfeksi cacar. Apa? Cacar. Menghela nafas, dengarkan saya. Awalnya, kami berencana untuk bakar barang yang merugikan uang itu. Dan apa yang terjadi? Dia dihentikan oleh pria bermarga cuy. Dia juga mengatakan kami semua menderita cacar. PFFT. Saya benar-benar baik-baik saja. Si wen si. Setiap hari. Cacar. Ah, cacar. Saya benar-benar baik-baik saja. Mengapa kamu menatapku seperti itu, Taika? Itu adalah cacar. Bagaimana mungkin? Saya baik-baik saja barusan. Bagaimana Anda tertular cacar? Tidak buruk. Dia jatuh sakit. Sansan, tinggal di rumah. Mengapa Anda di sini? Saya pikir saya baik-baik saja sekarang. Bagaimana sekarang? Saya tidak ingin mati. Yeyu, jangan datang. Jauhi kami. Anda, baiklah. Aku benar-benar melakukan kalian berdua seperti saudara laki sekarang, karena saya terinfeksi cacar. Bagaimana mereka bisa melakukanku seperti ini? Saya menganggap kalian berdua. Dia melihat melaluinya. Siapa saudara laki Anda? Dia sendiri terkena cacar. Pergi ke neraka sendiri. Jangan datang untuk menyakiti kami. Jika Anda mati, kami mati bersama. Tolong. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan pintu ini. Apa yang terjadi? Mengapa Dokter Ilahi belum kembali? Oh sayang, apakah masih belum ada hubungan tersisa? Kamu menabrak kakiku. Masih mencoba menekan diri kejadian ketika saya memarkir mobil saya 1 meter dari Anda. Bagaimana mungkin aku bisa menabrakmu? Tidak ada kompensasi. Saya memiliki hal seperti. Bukankah ini jelas memeras orang? Mengapa lelaki tua ini masih memeras orang? Hal semacam itu tidak berhasil akhir-akhir ini. Belum tentu. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus. Dia mungkin tidak akan sengaja mencoba memeras orang. Boski, apa yang terjadi? Anda akhirnya berhasil. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Itu sebabnya aku meneleponmu. Dia menipu orang lain. Oh sayang. Bisakah Anda menyelesaikannya? Saya akan menunggu polisi lalu lintas tiba sebelum menanganinya. Aku tidak bisa menahanmu. Obat Anda ada di bagasi. Ambil dari bagasi. Saya akan menunggu di sini sebentar. Anda benar-benar tidak bisa menyelesaikannya. Hubungi saya. Baiklah. Aku akan kembali untuk membantu segera setelah selesai. Oke, tidak masalah. Anda tidak diizinkan pergi karena Anda adalah bosnya. Maka Anda pasti sangat kaya. Maka Anda bayar uang ini. Saya tidak ingin lebih. 100.000 yuan sudah cukup. Dan kamu masih berani. Apakah dia sengaja mencoba memeras orang? Jika Anda membayar, jangan pergi lagi. Orang tua ini benar-benar keterlaluan. Kamu masih berani menghinaku. Kehilangan uang. Tidak ada yang diizinkan pergi. Lepaskan. Kehilangan uang. Begitu banyak jarum suntik. Kalian berdua tidak menggunakan narkoba, bukan? Iya. Penjahat. Tangkap dia. Jangan biarkan dia. Tangkap dia. Saya bukan pengguna narkoba. Sudah 2 jam. Mengapa dia belum kembali? Harapan kota Yunshui. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang besar yang terjadi. Jika kita mati bersama. Bantu saya. Kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan pintu ini. Perhatikan saya. Selesai. Akhirnya, saya ingin menemukan Mayang. Sekarang, hanya menunggu Tuan Cui kembali. Ada yang salah. Wabah cacar pecah di kota Yunshui. Cepat. Apa yang terjadi? Ada yang salah. Wabah cacar pecah di kota Yunshui. Tidak. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Semuanya, jangan hidup. Hahaha. Mati. Pergi ke neraka. Mati. Tidak ada yang harus hidup. Tidak ada yang harus hidup. Hahaha. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tidak baik. Tidak baik. Gejalanya sudah dimulai. Oh sayang, petugas polisi. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang besar. Bisakah Anda membiarkan saya pergi dulu? Tidak. Hasil tes toksik keluar terlebih dahulu. Saya adalah masalah hidup dan mati. Menghela nafas. Bagaimana bisa ada masalah kehidupan manusia? Saya. Kehidupan manusia. Beritahu saya. Saya bergegas untuk menghentikannya. Wabah kuno. Anda tidak akan percaya jika saya memberitahu Anda. Istri saya hamil. Saatnya untuk pemeriksaan prenatal. Haruskah saya menunggunya di pintu? Hasil tes toksik baik-baik saja. Baiklah. Kemudian Anda bisa pergi. Oh. Terima kasih. Selamat. Anda akan menjadi seorang ayah. Puling, aku kembali. Poria. Puling, apakah kamu baik-baik saja? Bertahanlah di sana. Aku akan segera memberikannya padamu. Dapatkan vaksinasi.
Dokter ilahi. Anda sudah bangun. Bagaimana rasanya? Saya. 我没事了。 Dokter ilahi, Anda membawa obat itu kembali. Itu bagus. Saya bisa kembali membantu masyarakat. Ini bukan obat. Ini adalah suntikan dan jarum suntik. Jarum dan suntikan. Benda apa ini? Ini disebut suntikan. Ini disebut jarum suntik. Saya memberikannya kepada Anda sekarang. Anda juga tidak menggunakannya. Bagaimana kalau saya mengajari Anda? Tepat. Gunakan jarum ini. Berikan suntikan ini. Setelah menerobos, selami dari dalam. Kemudian gunakan batang panjang ini untuk menyedotnya. Setelah cairan dipompa, kemudian masukkan jarum ke dalam daging. Tarik lengan baju Anda. Maaf tentang itu. Itu saja untuk saat ini. Menyelam. Kemudian perlahan tekan batang panjang. Itu saja. Sudahkah Anda mempelajarinya? Ya, saya mengertinya. Putih Cael. Dan tidak bisa terombang-ambing. Sial, itu gatal. Dan tidak bisa terombang-ambing. Jika Anda mencoba menggaruk lagi, Anda akan terkoyak. Bu, hapus. Bersihkan saja dan tidak akan gatal lagi. Bu, hapus. Ibu, apakah Anda menangis? Ibu tidak menangis. Ibu baik-baik saja. Maaf. Ibu, Arya yang menyeretmu ke dalam ini. Anak konyol. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bagaimana Anda bisa menyeret ibu ke dalam ini jika bukan karena Anda? Ibu di dunia ini. Saya khawatir mereka tidak akan bertahan. San Niang. Penyakit Arya bisa disembuhkan. Tuan Cui, oleskan sesuatu untuk membuat cacat itu dibawa kembali. Anda bersungguh-sungguh. Benar-benar benar. Hal ini disebut vaksin. Masukkan saja air ke dalam. Pukul tubuh. Penyakit ini akan sembuh dengan cepat. Lalu cepat dan rawat Arya. Menghela nafas. Aku akan menelepon Arya terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan meneleponmu lagi. Arya tidak takut. Bagaimana? Wajah Arya membaik. Bu, aku tidak gatal lagi. Oh wow. Sesungguhnya, para dewa dan bodhisattva memberkati kita. Dokter ilahi memberkati saya. Akhirnya, vaksin selesai. Semua orang kelelahan. Tapi jumlah itu masih tidak cukup. Sebagian besar orang di kota masih tetap. Mereka bahkan belum divaksinasi. Besok, saya masih harus pergi ke dokter ajaib lagi. Ya ampun, kamu telah bekerja sangat keras. Berhentilah memikirkan hal-hal ini. Kembali dan istirahat. Anda juga cukup lelah. Kembali dan tidur. Tunggu saya, Tuan. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Tunggu saya. Menghela nafas. Di dalam, itu adalah emas, perak, dan permata. Bukankah kamu mengatakannya terakhir kali? Obat seorang dokter ilahi. Apakah Anda perlu menukar emas atau perak untuk itu? Jadi uang ini pasti diizinkan untuk banyak. Satu orang keluar. Ini semua untuk semua orang. Secara aktif mengumpulkan dana dan menyerahkannya kepada saya. Terima saja. Terima kasih semua atas nama saya. Maka Anda harus kembali dan beristirahat. Hari sudah larut. Saatnya orang dewasa bangun. Wang Ergou dan tukang daging Sang sudah menunggu di luar. Ada yang salah, bangsawan itu tidak melihatnya. Di mana saya? Kalender. Melewati bulu terbang. Mengapa Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Tuan Cui, jangan gugup. Saya hanya mengundang Anda untuk berkunjung. Tidak ada yang akan dilakukan kepada Anda. Beberapa hari kemudian, saya akan aman dan sehat. Aku akan mengirimmu kembali. Apa? Biarkan aku keluar sekarang. Begitu banyak warga di kota. Mereka masih menunggu saya untuk kembali dan menyelamatkan mereka. Hanya sekelompok Lowlife. Jadi bagaimana jika saya mati? Mengapa merepotkan Lord Cui dengan kekhawatiran dan kesedihan? Saya akan memberitahu Anda lagi. Biarkan aku keluar sekarang. Jika tidak, saya akan melapor kepada Yang Mulia. Mintalah dia mengabaikan posisi Anda. Maka Anda harus rela mengeluh juga. Sejujurnya dengan Anda, saya melakukannya dengan sengaja. Ayahmu menyinggung seseorang di pengadilan. Karena itu masalahnya. Situasi di kota Yunshui itu sudah terkendali. Lalu saya melihat, maka tidak perlu mengunci kota. Yang Mulia, ada kabar baik besar lainnya. Sebuah keajaiban ilahi muncul di kota Yunshui. Dokter ilahi menganugerahkan ramuan. Dia menyelamatkan seluruh kota.
Itu semua berkat jasa yang mulia. Mulai sekarang, dinasti kian besar kita, itu pasti akan menjadi lebih makmur dan berkembang. Itu tetap populer selama beberapa generasi. Oh, ini benar-benar terjadi. Pelayan Anda tidak akan pernah berani menipu yang mulia. Pelayan dan komandan kalender, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ada juga lebih dari selusin penjaga, dan menyaksikannya secara langsung. Masalah ini, itu sudah menyebar ke seluruh kota Yunshui. Itu benar. Yang mulia. Hahaha. Baiklah. Baiklah. Surga memberkati dinasti Qian Ageng kita. Kalian berdua adalah pendeta yang terkasih. Jika Anda membutuhkan hadiah, tanyakan saja. Dan dapat membuat yang mulia bahagia. Ini untuk kami, hadiah terbesar. Dan kali ini, kontributor terbesar, bukan kami. Itu adalah putri dokter kekaisaran Cai, Cui Fuling. Tuan Cui. Oh. Apa yang dia lakukan? Di kota Yunshui, hanya Tuan Cui dapat menghubungi dokter ilahi. Saya memikirkan Lord Cui mempertaruhkan nyawa mereka. Tindakan membantu rakyat. Dia tergerak oleh dokter ilahi. Oleh karena itu, dokter ilahi. Baru kemudian obat ilahi dianugerahkan. Dokter kekaisaran Cui. Putrimu cukup baik. Anda memiliki gaya Anda. Terima kasih atas pujian yang mulia. Putri saya, dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Anda tidak perlu rendah hati. Tunggu putrimu kembali ke ibu kota. Saya akan menghadiahinya dengan murah hati. Terima kasih, yang mulia. Tidak baik, dan tidak pernah bisa putri Cui Wenzheng disukai. Jika tidak, posisi dari institut terkenal kekaisaran itu pasti akan jatuh pada Cui Wenzheng. Dan menjabat sebagai komandan. Harap tunggu sebentar. Apa yang membawa Lord Changguan? Dan menjabat sebagai komandan. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik buat kesepakatan dengan saya. Selama Anda membantu saya, dia menghentikan Cui Fuling. Saya bisa di tempat Menteri Kepegawaian. Saya merekomendasikan Anda untuk posisi komandan peringkat 6. Ini benar. Tidak ada satu kata kosong pun. Baiklah, saya berjanji kepada Anda. Baiklah, kemudian kami akan dengan hormat menunggu komandan ini. Kabar baik. Cui Fuling, hanya yang biasa. Selama dia menghentikannya untuk menuju ke gang, dia tidak bisa dapatkan obat dari dokter dewa. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menyelamatkan dunia. Selamatkan nyawa Anda. Saya ingin Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kota Yunshui ini. Bagaimana itu menjadi begitu hancur dan menghancurkan? Hahaha. Li Feiyu, kembali. Kembali. Dr. Xin, sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu terjadi. Bawa bersama Anda. Jika ada 10.000 orang, mereka semua terinfeksi cacar. Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika ada 100.000 orang, semua terinfeksi cacar. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami sekarang tidak ada solusi. Dr. Xin, jangan terlalu berkecil hati. Mungkin, Tuan Cui adalah salah satunya. Dia pergi menemui dokter ajaib. Tunggu sebentar, dia akan kembali untuk menyelamatkan kita. Saya harap juga. Tapi tuannya sudah, dia telah hilang selama 3 hari. Dia biasanya pergi ketika itu adalah dokter ajaib. Tidak pernah selama ini. Dan pada hari dia menghilang, berserakan di tanah. Semuanya adalah emas, perak, dan permata. Jangan beritahu saya siapa yang melakukan ini. Jika tidak, saya pasti akan membaginya menjadi 2 bagian. Saya pasti akan mencabik-cabiknya. Seorang bangsawan. Dokter, saya tahu saya salah. Bantu saya. Saya. Seorang bangsawan. Tunggu sedikit lebih lama. Tunggu sedikit lebih lama. Menghela nafas. Menghela nafas. Bagaimana? Apakah Anda menemukan Lord Cui? Dia tidak dapat menemukan Tuan Cui. Wajah Anda. Mengapa ada begitu banyak memar? Memar apa? Wajah Anda. Tidak baik. Dia tertular cacar hitam. Cacar hitam. Ada apa dengan dia? Dia menderita cacar hitam. Cacar hitam ada di dalam cacar. Yang paling serius, orang sakit, kulit mengalami sejumlah besar memar. Kemudian seluruh tubuhnya mulai berdarah. Yang paling penting, orang yang tertular cacar hitam, tak satu pun dari mereka yang selamat. Apa? Saudara Zhang. Laporan. Saya tidak bisa tinggal bersamanya sampai usia tua. Sapu tangan ini adalah tanda kasih sayang kita. Anda menyerahkannya padanya. Saudara Zhang, Anda akan baik-baik saja. Kakak ipar masih menunggumu untuk kembali. Kita akan menjadi tua bersama. Saudara Zhang. Tuan. Kembali dengan cepat. Saya mendengar tentang orang-orang di kota yang tertular cacar. Itu sudah melebihi 30.000.
Jika ini terus berlanjut, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Anda takutkan? Kami berada di kediaman Komandan Li. Itu akan baik-baik saja. Dalam beberapa hari, Komandan Li kemudian membawa kami kembali ke ibu kota. Dokter Ilahi, jika Anda dapat mendengar doa-doa saya, selamatkan saja saya. Silakan selamatkan kota Yunshui kami. 3 hari telah berlalu. Bagaimana dengan Fuling? Dia belum muncul bahkan sekalipun. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Atau apakah itu benar? Dia pikir saya tidak berguna. Dia tidak ingin menggunakan saya lagi. Pemutaran perdana. Selamat datang, beli sesuatu. Yo, apa yang Anda lakukan? Saya akan memberitahu Anda, jangan mendekat. Kemarilah, saya memanggil polisi. 3 hari yang lalu, ibuku membelinya dari pil penyelamat jantung yang bekerja cepat. Akibatnya, dia meninggal segera setelah dia memakannya. Anda pedagang licik. Pil penyelamat jantung yang bekerja cepat itu juga tidak maha kuasa. Saya. Dengan kata lain, ibumu sudah meninggal, apa hubungannya denganku? Diam. Anda pedagang licik. Dokter Ilahi, saya membunuhnya. Dokter Ilahi. Dokter Ilahi. Untung kamu datang. Saya hampir mati. Tubuh seorang gadis benar-benar sangat lembut. Saya benar-benar ingin memeluknya sedikit lebih lama. Dokter Ilahi. Saya. Bagaimana Anda pergi? Butuh waktu lama untuk datang. Dokter Ilahi. Ini cerita yang panjang. Apakah Anda masih memiliki vaksin? Wabah kota Yunshui itu menyebar liar lagi. Oh, saya melakukannya. Tuan, di mana itu? Terima kasih banyak kepada Dokter Ilahi. Menghela nafas. Izinkan saya membantu Anda bergerak bersama. Saudara Zhang, tunggu sedikit lebih lama. Saya sudah membiarkan orang pergi. Hubungi kakak iparmu dan anak-anakmu. Setidaknya tunggu sampai sekarang. Lihat mereka untuk terakhir kalinya. Saudara Zhang. Saudara Zhang. Tuan Cui telah kembali. Cepat. Saya akan mendapatkan vaksin. Itu bagus. Anda diselamatkan. Tuan Cui, Anda akhirnya kembali. Jika Anda tidak Anda tidak akan melihat kami lagi. Tuan Cui, beri saya vaksin. Anak saya hampir menyerah. Saya juga menginginkannya. Beri saya satu. Semuanya, jangan terburu-buru. Semua orang mendapatkan bagian. Jangan khawatir. Satu persatu, mereka tiba. Tuan, tolong beri saya sebagian. Bukan daging Zhang akan kehilangan kesabarannya. Jarum suntik steril dengan jarum. Cepat. Beri saya satu. Semuanya, jangan khawatir. Dilaporkan, wabah cacar pecah di kota Yunshui. Jumlah infeksi di kota itu telah mendekati 50.000. Wabah berpusat di sekitar kota Yunshui. Itu terus menyebar keluar. Orang-orang yang terinfeksi telah ditemukan di pinggiran kota. Apa katamu? Yang mulia, tolong tenangkan kemarahan Anda. Tenangkan kemarahan Anda. Wabah, itu akan mencapai istana. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menenangkan kemarahan saya? Bukankah Anda berbicara tentang wabah di kota Yunshui? Apakah sudah dikendalikan? Dan sekarang, apa yang terjadi? Yang mulia, pelayan ini tidak tahu. Ketika saya kembali, Yang mulia masih baik-baik saja. Itu bagus. Rencana itu berhasil. Kota Yunshui sebenarnya mengalami wabah cacar. Sungguh, surga menolongku. Yang mulia, menurut saya, ini adalah masalah yang paling besar. Hentikan penyebaran wabah. Jadi apa yang Anda sarankan? Menurut saya, seharusnya, dan membakar kota. Dan membakar kota. Yang mulia tidak boleh melakukannya. Kota Yunshui, ada kehidupan yang hidup 100.000 nyawa. Seolah-olah membakar kota, dan orang-orang di alam, pasti. Yang mulia, ini memilukan. Dan membakar kota, itu terlalu kejam. Iya. Dan mudah untuk mendapatkan gosip atau gosip. Saya pikir mereka harus diizinkan. Tidak membiarkan segala sesuatu di tempat sendiri. Ya, yang mulia. Yang mulia, seorang penguasa tidak boleh berhati lembut. Wabah itu sudah menyebar ke ibu kota. Jika Anda melunakkan sejenak, dia menyelamatkan orang-orang kota Yunshui. Wabah tidak akan menyelamatkan rakyat. Saya meminta Yang mulia untuk mempertimbangkan kembali 3 kali. Anda, Yang mulia, membakar orang-orang mereka sendiri. Secara historis, tidak pernah ada cerita aneh seperti itu. Apakah Anda ingin diderita oleh generasi mendatang? Menjadi sasaran kecaman yang meluas. Seorang tiran, Yang mulia. Beraninya kamu memanggilku tiran. Jika Yang mulia bersikeras untuk melakukannya, maka Anda adalah seorang tiran. Hahaha. Baiklah. Baiklah. Maka aku ditakdirkan untuk menjadi tiran. Terbitkan pesanan. Dalam 3 hari, api membakar kota Yunshui. Yang mulia, saya mohon Yang mulia untuk menarik dekret itu. Itu akan memicu kemarahan publik. Ini telah menyebabkan bencana besar. Yang mulia, Dokter Kekaisaran Cui. Saya pikir Anda pasti benar-benar pikun. Cui Wansheng menyinggung kehadiran kekaisaran di istana. Hal lama, bersaing denganku. Hahaha.
Saya kembali. Bagaimana kabarnya? Chang si tukang daging. Dia pergi. Tuan, bangun, suami. Ayah, suamiku, bangun. Ayah, suamiku, bangun. Di mana dia? Kemana dia pergi? Tidak bisakah Anda mengawasi orang-orang? Saya tidak tahu. Tadi malam saat mengantarkan makanan, dia masih di sini. Para hamba bersumpah, sama sekali tidak ada membuka pintu ini. Omong kosong. Pintunya bahkan belum dibuka. Bisakah dia menghilang begitu saja? Dua pelayan rendah hati. Dia bahkan tidak bisa mengawasi orang-orang. Tuan, selamatkan hidupku. Komandan, yang mulia mengeluarkan perintah berbicara. Yang mulia mengeluarkan perintah dalam 3 hari. Api membakar kota Yunshui. Hahaha. Baiklah. Itu bagus. Cui Fuling. Jadi bagaimana jika Anda melarikan diri? Sekarang, bahkan yang mulia hadir, semua orang berada di pihak saya. Kirimkan pesanan saya. Dan memanggil semua pasukan dan kuda. Malam ini. Saya ingin membuat kota Yunshui ini. Itu berubah menjadi lautan api yang luas. Iya. Akhir dari kota Yunshui. Mengapa belum berubah? Yo. Ini dia. Dokter ilahi. Ini adalah hadiah Anda. Oh. Betapa memalukannya ini. Terima kasih. Pembayaran yang Anda berikan kepada saya sangat puas. Yo. Mengapa Anda menangis? Saya kembali terlambat. Ketika saya kembali, tukang daging Zhang sudah mati. Jika saya melakukannya lagi, jika Anda kembali lebih awal, mereka tidak akan mati. Menghela nafas. Itu bukan salahmu. Itu bukan salahmu. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Jangan menangis. Menangis. Menangis akan terasa lebih baik. Yang itu. Maaf. Iya. Saya kehilangan kendali atas emosi saya. Tidak apa-apa. Itu hanya sifat manusia. Baik. Tunggu. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Lima 10, 225%. Apa? Yang mulia ingin membakar kota Yunshui. Apa? Yang mulia ingin membakar kota Yunshui. Masih ada yang lain? Bagaimana dengan orang-orang kota? Tidak. Saya ingin kembali dan menghentikannya. Menghela nafas. Mudah-mudahan, dia bisa menghentikan kejadian ini. Bencana. Dengarkan. Kali ini, operasi itu adalah perintah rahasia Kaisar. Tidak ada yang diizinkan membocorkan informasi. Anda akan menyalakan api setelah Anda selesai. Kembali dan segera berkumpul. Kemudian kami menutup kota dan bergegas kembali ke ibu kota. Apakah Anda mengerti semuanya? Dipahami. Baiklah. Sekarang, mulai mengambil tindakan. Untuk apa Anda semua berdiri di sana, Tuan? Lihat, seseorang keluar. Dia ingin membakar kota. Mereka melewati kami terlebih dahulu. Itu benar. Mereka melewati kami terlebih dahulu. Bagaimana Anda tahu? Siapa yang membocorkan berita? Dia ingin orang lain merahasiakannya. Kecuali Anda tidak melakukannya sendiri. Melewati bulu terbang. Anda benar-benar tidak berperasaan. Kegagalan tidak dapat dihindari. Melewati bulu terbang. Anda benar-benar tidak berperasaan. Kegagalan tidak dapat dihindari. Saya telah kehilangan semua hati nurani saya. Saya mengikuti keputusan Kaisar. Anda mengelompokkan. Ini adalah pelanggaran dekret kekaisaran. Dia melakukan tindakan keji yang dapat dihukum dengan memusnahkan 9 generasi. Jadi bagaimana jika Anda memusnahkan seluruh klan Anda? Tidak ada perlawanan. Kami tidak berencana untuk memusnahkan seluruh klan kami. Kaisar Anjinglah yang memaksa kami untuk bergabung dengan Liang Shan. Regangkan dan tebaskan. Menyusup juga merupakan pisau. Jangan pernah menjadi pengecut. Aku pasti akan membunuhmu. Kamu. Anda memberontak. Dengan sebuah perang, kita benar-benar tidak perlu. Situasinya sangat tegang. Saya percaya, Yang Mulia telah mengadopsi strategi ini. Ini benar-benar langkah tak berdaya. Bagaimana dengan ini? Anda sebaiknya melakukan waktu sejenak untuk mengatur napas. Setelah melaporkan situasi, mari kita bicara tentang caranya. Siapa yang memberitahumu? Aku takut pada kalian semua. Mereka tidak lain adalah sekelompok tentara udara dan jenderal kepiting. Cui Fuling. Anda mungkin belum tahu. Ayahmu menghentikan Kaisar. Dia sudah ditahan di penjara. Dia akan dieksekusi. Dia sudah di penjara. Dia akan dieksekusi. Tuan, Anda harus tetap tenang. Bukan apa-apa. Selama tidak ada yang terjadi di kota Yunshui,
Yang mulia pasti akan membebaskan ayahku. Bagaimana menurut Anda? Maukah saya memberi Anda kesempatan ini? Tidak ada yang akan menghalangi jalanku. Saudara, kalian semua, ikuti aku. Raja, masalah, dendam, dan apakah benar-benar ada ras? Sesama penduduk desa, mereka untuk saya. Aku akan bawa mereka sampai mati dan menjabat sebagai komandan dan menghemat orang di bawah pedang. Bunuh mereka. Yang mulia sakit parah di ibu kota dan segera memanggil Lord Cui kembali ke ibu kota. Apa katamu? Lumayan. Keterampilan pisau Anda telah meningkat. Terima kasih, guru. Oh tidak, tikus. Bagaimana Anda melakukan sesuatu di dalam dapur desa? Tikus benar-benar muncul. Jika yang mulia seperti ini, apa yang salah dengan makanannya? Maaf, guru. Saya pasti akan lebih berhati-hati lain kali. Aku akan segera menangkap tikus itu. Sangat dingin. Yang mulia, jangan takut. Saya akan menutupi Anda dengan beberapa selimut tambahan. Itu tidak dingin lagi. Panas. Sangat panas. Sekelompok dukun. Jika Anda masih tidak bisa menyembuhkan Yang mulia, aku akan menebas kalian semua. Apakah Anda menjadi bisu sampai mengobati penyakit? Yang mulia, penyakit yang diderita Yang mulia, ini disebut wabah berkepala besar. Penyakit ini terutama ditularkan melalui tikus. Sangat berbahaya. Untuk sementara tidak dapat diobati. Itu tidak akan disembuhkan. Apa gunanya membuat Anda tetap ada? Seseorang, kemarilah, berikan aku semuanya. Seret dia keluar dan eksekusi dia. Seseorang, kemarilah, berikan aku semuanya. Seret dia keluar dan eksekusi dia. Tolong ampuni saya, Yang mulia. Selamatkan aku, selamatkan aku. Setelah terakhir kali di pengadilan, Yang mulia telah bosan dengan saya. Kalau saja dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, tidak hanya bisa membalikkan keadaan, mungkin dia bahkan bisa menjadi kepala pelayan istana kekaisaran. Yang mulia, hamba Anda punya cara. Anda bersungguh-sungguh. Saya pikir, sekarang, di kota Yuncui, Tuan Cui, saya pasti akan bisa menyembuhkan penyakit Yang mulia. Sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah membawa Tuan Cui kembali ke ibu kota. Tidak diizinkan, Cui Fuling. Dia tidak lebih dari seorang wanita belaka. Dia telah berlatih kedokteran selama kurang dari 5 tahun. Ini adalah penyakit yang bahkan pendeta tua seperti kita tidak dapat menyembuhkan. Bagaimana mungkin dia bisa sembuh? Tuan Changguan, Anda mengatakan itu. Bukankah itu agak bias? Bakat yang dianugerahkan adalah surga. Bagaimana kita dapat menilainya melalui standar duniawi? Sama seperti Bian Kue. Dia menjadi terkenal di usia muda. HMPH, apa pahala atau kemampuan yang dimiliki Cui Fuling? Berani berada di peringkat bersama Bian Kue. Jika dia benar-benar memiliki bakat Bian Kue. Kota Yuncui, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Yang mulia, saya telah menerima berita terbaru. Cacar di kota Yuncui, dia telah ditundukkan oleh Tuan Cui. Dan banyak pasien dengan penyakit ini, semua telah pulih. Karena Tuan Cui bisa menyembuhkan cacar. Ini adalah wabah kepala. Itu tidak masalah. Benar-benar seperti ini. Saya bersedia mempertaruhkan kepala Anda sebagai jaminan. Apa yang dia katakan benar-benar benar. Kamu hamba. Diam. Baiklah, saya akan mempercayai Anda sekali ini. Jika dia Cui Fuling mampu menyembuhkan kaisar. Baik, apa yang dia inginkan, saya setuju dengan semuanya. Patuh, aku akan segera pergi dan mengundang Lord Cui kembali ke ibu kota. Tuan Cui, kembali ke Beijing bersama kami. Jika Anda ingin saya memperlakukan Yang mulia, itu mungkin. Saya memiliki 3 syarat. Oh bibi kecilku. Anda hanya perlu menyembuhkan penyakit Yang mulia, bukan hanya 3. 100 dapat diterima. Baiklah. Kondisi pertama saya. Saya bertanya kepada Yang mulia, mencabut keputusan untuk membakar kota Yuncui. Kondisi kedua. Biarkan ayahku pergi. Tidak masalah, tidak masalah. Ada satu persyaratan lagi. Ini adalah kondisi ketiga. Melewati bulu terbang, kejam dan tanpa ampun. Demi keinginan pribadi. Dia akhirnya mengunci saya di gudang kayu. Hentikan saya dari memperlakukan orang-orang. Saya ingin Yang mulia. Dan memecatnya dari jabatannya. Kasim Liu, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia memfitnahnya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dan menjabat sebagai komandan. Apalagi yang harus Anda katakan? Kembali ke ibu kota. Jelaskan kepada Yang mulia secara pribadi. Bawa pergi. Kembali ke ibu kota. Jelaskan kepada Yang mulia secara pribadi. Bawa pergi. Membawanya bersama Anda. Ayo pergi. Saya dianiaya secara salah. Tuan Cui, lihat ini. Bisakah Anda kembali bersama saya sekarang? Penyakit apa yang diderita Yang mulia? Wabah kepala besar. Apa? Anda tidak mungkin ragu. Saya di tempat Yang mulia. Mereka menggunakan kepala proyek sebagai jaminan. Yang ini. Saya perlu bertanya kepada dokter ilahi terlebih dahulu. Hanya dengan begitu saya dapat memberi Anda jawaban. Oh, kalau begitu cepat dan pergi. Oke. Anda harus cepat. Dalam 3 hari, Anda harus kembali ke kota untuk menanggapi. Xiaoqi, saudari datang menemuimu.
Saudari Chai, apa yang membawamu ke sini? Saya tidak bayar semua sewa saat ini. Apakah terserah Anda? Oh wow. Bagaimana situasi dengan apotek Anda? Saya tahu yang terbaik. Kali ini, dia mengeluarkan 300.000. Anda tidak akan membayar sewa. Mungkin dia pergi untuk meminjam dari rentenir. Ya ampun, Sister Chai, Anda terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin saya bisa meminjam dari rentenir? Uang ini, ya, akulah yang menjual obatnya, sedikit demi sedikit ditabung. Xiaoqi, jangan berbohong padaku. Saya tahu Anda memiliki rasa bangga yang kuat. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Oh wow. Apakah Anda melihat cincin berlian besar saudara perempuan saya dibeli seharga 3 juta? Di sini, untuk Anda. 3 juta. Oh wow. Kamu menerima hadiah dari adikku. Dia milikku sekarang. Biarkan adikku memberiku. Biarkan adikku memberiku. Ternyata dokter Dewa sudah punya kekasih. Saya selalu menjadi orang yang delusi. Oh wow. Tidak, Anda salah paham. Anda salah. Siapa dia? Menghela nafas. Dia milikku. Pacarku. Kalian semua. Anda sebenarnya punya pacar. Ya, itu benar. Dan perasaan kita sangat bagus. Qi Jueming, izinkan saya beritahu Anda. Pikirkan baik-baik. Ikuti saya. Ini akan berarti sisa hidupnya yang riang. Anda mengikutinya. Hidup ini pada dasarnya sudah berakhir. Terima kasih, Suster Sai, atas berkatmu. Saya merasa seperti saya baik-baik saja sekarang. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Baiklah. Sangat baik. Saya harap Anda hidup sangat tegak. HMPH. Aku menunggumu berlutut ketika kamu tidak punya uang. Hari Anda memohon padaku. HMPH. Maaf. Itu hanya tindakan sementara barusan. Aku tidak bermaksud menciummu. Karena dokter ilahi tidak tulus. Baik. Mungkinkah itu di mata dokter ilahi? Saya salah satunya. Wanita biasa seperti itu? Tidak. Bukan itu yang saya maksud. Paling buruk, aku akan bertanggung jawab untukmu. Dokter ilahi tidak memiliki perasaan romantis untukku. Maka tidak perlu memaksakan diri. Poria lahir dengan cara ini. Hanya menikah dengan orang yang Anda inginkan. Jika dia tidak mau, Poria bersedia mencukur kepalanya dan menjadi biksu. Selalu ditemani oleh lampu redup dan Buddha kuno. Hei, tidak, saya salah. Apa yang baru saja saya katakan? Bukan itu yang saya maksud. Biarkan aku pergi. Aku juga menyukaimu. Anda, saya menyukaimu. Anda tidak mencoba menghibur saya. Tentu saja itu benar. Saya tidak pernah melakukannya. Tempatkan diri Anda dalam posisi yang sulit. Anda begitu baik hati, cantik, cerdas, dan murah hati. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Baik. Lalu bagaimana kalau kita pergi? Mari kita bersama. Menghela nafas. Dan seterusnya. Aku masih harus pergi menyelamatkan ayahku. Ayahmu. Ada apa? Yang Mulia mengeluarkan perintah dan membakar kota Yunshui. Ayah saya karena ini. Dia menentang Yang Mulia di pengadilan. Dia dikurung di penjara. Jadi apa yang harus saya lakukan? Orang-orang kota Yunshui. Siap bertarung sampai mati. Kasim Sanfu tiba tepat pada waktunya. Dia mengatakan Yang Mulia telah tertular wabah. Jika saya bisa menyembuhkan Yang Mulia, dan kemudian perintah itu bisa dicabut, biarkan ayahku pergi. Besar. Wabah kepala besar. Penyakit apa itu platypus kepala besar? Penyakit ini. Bahkan Anda belum pernah mendengarnya? Baik. Tidak. Saya mungkin pernah mendengarnya. Mungkin. Nama kuno dan modern. Ini sangat berbeda. Apakah dia memiliki gejala sekarang? Orang yang pernah menderita wabah bigeat, tubuh akan berubah menjadi ungu kebiruan. Tubuhnya bergantian dingin, terkadang panas. Kesulitan bernapas, batuk darah, tempat tinggal. Tikus sering hadir. Saya tahu apa yang terjadi. Tidak. Apakah itu di kota Anda? Sungguh wabah. Mengapa saya selalu mengalami situasi seperti ini? Bagaimana dengan wabah pada tingkat bencana alam? Apa? Dewa wabah. Tidak. Saya hanya memberikan contoh santai. Dewa wabah tidak ada. Kita masih harus mempercayai sains. Baik. Tentu saja Anda bisa. Sekarang kita memilikinya. Penelitian. Antibiotik untuk memerangi wabah. Hei, untungnya, toko kami memilikinya. Tunggu aku sebentar. Saya akan mendapatkannya sekarang.
menemukannya. Yang ini. Ketika saatnya tiba, berikan saja kepada kaisar. Tetapi mengenai wabah, ini sangat menular. Saya memperkirakan dia bukan satu-satunya kasus. Jika Anda membutuhkan sesuatu, datang temukan saya kapan saja. Oh, benar. Tikus di daerah Anda. Saatnya untuk mendapatkan perawatan. Semua orang mendengarkan dokter ilahi. Masih disebut dokter ajaib. Kami berdua sudah sekarang. Apakah mereka kekasih sekarang? Apakah itu benar? Mengubah cara Anda mengatasinya. Apakah itu benar? Mengubah cara Anda mengatasinya. Suami. Hei hai. Suami, ini benar-benar terlalu dini. Panggil saya dengan nama. Jueming. Luar biasa. Jueming. Saya akan kembali dulu. Baiklah. Iya. Saya belajar soal ini. Saya sebenarnya punya pacar. Ini adalah antibiotik. Saya bisa membelinya dari manajer uang. Tapi racun tikus ini. Mengapa tidak keluar dan membelinya? Hari ini adalah hari yang baik. Kapan Tuan Cui akan kembali? Saya bisa menunggu. Yang mulia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Apa yang terburu-buru? Oh sayang. Oh wow. Dari mana begitu banyak tikus berasal? Oh wow. Tidak baik. Kota Yunshui tidak. Wabah kepala besar telah muncul. Nasib kota Yunshui kami. Mengapa begitu pahit? Cacar baru saja dikirim pergi. Wabah kepala besar lainnya telah tiba. Di dunia ini, saya tidak bisa hidup lagi. Menghela nafas. Tuan Cui kembali. Tuan Cui, Anda akhirnya kembali. Bunga-bunga yang kita tunggu-tunggu semuanya telah layu. Ini adalah pengobatan obat ajaib untuk wabah berkepala besar. Hanya satu botol ini. Tuan, Anda sebaiknya mengambilnya dengan aman. Kehidupan ayah saya. Tapi hanya itu yang ada. Kehidupan ayah saya. Tapi hanya itu yang ada. Oh sayang, jangan khawatir. Keluarga kami tidak peduli dengan kehidupan Dr. Cui. Bagaimana mungkin dia tidak peduli pada dirinya sendiri? Tuan, kota Yunshui, saya khawatir wabah gigiat sudah muncul. Sudah ada kelompok tikus bangsa. Sudah berakhir. Jangan khawatir, dokter ilahi sudah lama mengantisipasi ini. Aku akan pergi lagi besok. Baiklah. Dokter ilahi memberkati saya. Yang mulia, obatnya tiba. Minum obat. Obat apa yang harus diminum? Minum begitu banyak obat. Yang mulia tidak melihat sedikit pun. Kondisi tersebut benar-benar memburuk. Saya benar-benar harus melakukannya. Potong kepalamu. Yang mulia, tolong tenangkan kemarahan Anda. Melapor kepada Yang Mulia Permaisuri. Kasim Sanfu telah kembali. Kasim Sanfu telah kembali. Yang mulia, saya tidak akan menjawabkan kepercayaan yang diberikan kepada Anda. Yang mulia, aku telah membawakanmu obat ilahi. Ini adalah obat ajaib yang Anda sebutkan. Benar-benar benar. Aku datang dari Tuan Cui. Bawa sendiri. Sepanjang jalan, dia tidak pernah menyentuh siapapun sebelumnya. Yang mulia, tunggu. Jika Kaisar meminum obat ini, dan kemudian masalah muncul, itu akan merepotkan. Yang mulia, hamba Anda bersedia dan menguji obat dengan tubuhnya sendiri. Kamu hamba cukup setia. Jika Kaisar sehat, saya akan mencatat pencapaian besar Anda. Ini semua adalah pelayan. Apa yang harus dilakukan? Yang mulia, waktu untuk 3 dupa telah berlalu. Yang mulia, bangunlah. Apa yang terjadi pada saya? Yang mulia, Anda menangkap lagi Arya. Dia tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Semua terima kasih kepada Kasim Sanfu. Bepergian jauh ke kota Yunshui. Bawa kembali obat ilahi. Anda baru saja bangun. Sanfu, Anda bijaksana dan menyelamatkan hidupku. Dengan ini saya menunjuk Anda sebagai gelar dan kepala Sidasida yang bertanggung jawab atas Metrai. Bagaimana dengan itu? Aku menunjuk kamu sebagai kepala Kasim. Bagaimana dengan itu? Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, saya punya satu masalah lagi. Berbicara. Apakah itu kota Yunshui? Dan itu adalah obat ajaib. Itu semua berkat Lord Cui. Komandan Keli bertindak untuk keinginan egoisnya sendiri. Dia mengunci Lord Cui di gudang hutan. Hampir membunuh warga sipil seluruh kota. Itu hampir menyebabkan kematian Yang Mulia. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Bawa Li Feiyu kepadaku.
melewati bulu terbang. Kamu telah menyanyiakan bantuanku untukmu, momen kepercayaan. Berani diam-diam menyakiti dokter wanita istana. Aku ingin membawamu. 5 kuda tercabik-cabik. Yang mulia, saya mohon Anda untuk memberi saya kesempatan lagi. Saya bersedia menembus kesalahan saya. Yang mulia, bawa dia pergi. Yang mulia, saya akrab dengan masalah tabib ilahi, dan seterusnya. Yang mulia, saya akrab dengan masalah tabib ilahi, dan seterusnya. Tidak baik, saya sudah menyinggung Li Feiyu. Sama sekali tidak. Biarkan dia hidup. Anda tahu apa itu dokter ilahi? Yang mulia, ini adalah sesuatu yang saya tahu. Tidak nyaman bagi orang lain untuk mengetahuinya. Saya dengan sungguh-sungguh meminta Yang mulia untuk memberhentikan orang lain. Yang mulia, Anda tidak bisa mempercayainya. Bagaimana jika dia mencoba menyakiti Anda di tengah jalan? Yang mulia, rahasia yang saya tahu, itu adalah sesuatu yang menggerakkan semua orang di dunia. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda pasti akan menyesalinya. Yang mulia, Anda pasti akan. Baiklah, Anda semua boleh pergi. Tanpa diduga, Li Feiyu dan rencana cadangan. Jika dia selamat kali ini, Tuan Cui dan saya. Kemudian masalah muncul. Sekarang Anda bisa mengatakannya, bukan? Yang mulia, Anda pasti tahu. Beberapa saat wabah ini, semua adalah penyakit mematikan. Tapi obat seorang dokter ilahi, dia benar-benar bisa memerintah setengah dari penduduk kota. Ini tidak kurang dari keajaiban, Yang mulia. Apa sebenarnya yang Anda coba katakan? Yang mulia, karena obat dokter ilahi sangat ajaib. Apakah Anda pikir dia akan memilikinya? Ramuan keabadian. Anda memiliki kepercayaan diri. Dapatkan obat ini untuk saya. Menteri, saya ingin melayani Yang mulia, dan hidup mereka tumpah kemana-mana. Dan kekakuan atau area tidak nyaman lainnya. Laki-laki. Bos. Apakah ada racun tikus? Iya. 5 yuan per tas. 50 botol. Mana yang Anda inginkan? Kemudian, mari kita mulai dengan 50.000 kantong. Berapa banyak? 50.000. Apakah Anda akan meracuni Sungai Kuning? Sebanyak ini dibutuhkan. Bos. Ayo lakukan grosir. Beberapa dijual tetapi tidak ada yang tersedia. Yi Jueming, setelah bertahun-tahun, aku belum pernah melihatmu. Sekarang mereka mulai menjual racun tikus. Ma Zhixiang, teman sekelas lama, melakukannya dengan buruk. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya sekarang, dokter yang merawat di rumah sakit papan atas. Untuk Anda di rumah sakit atur 1. Pekerjaan pembersihan, jelas tidak masalah. Lepaskan tanganmu yang kotor dariku. Insiden di mana Anda mencuri dari saya saat itu. Aku bahkan belum menyelesaikan skor denganmu. Beraninya Anda muncul di hadapanku. Tidak dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi bagaimana jika Anda mencuri tembok Anda? Itu karena keluargamu miskin. Selain itu, Anda melakukannya dengan sangat buruk. Membuktikannya. Pilihan Wei Wei saat itu. Itu benar. Aspirasi. Saya melihat satu di luar. Porsche edisi terbatas. Saya memeriksa harga situs web resmi. 2 ban senilai lebih dari 10.000. Tidak ada yang tahu orang kaya mana itu. Ini dia. Yi Jueming. Iya, itu adalah dia. Dia hanya berkeliaran sekarang, menjual racun tikus. Yi Jueming. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat tidak berguna. Saya tidak menyangkanya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kalian berdua dan wanita tercela. Mereka benar-benar bersama. Siapa yang kamu hina? Siapapun yang menanggapi, saya memarahi siapa. Juga, apa salahnya menjual racun tikus? Jangan meremehkan orang lain. Menjual racun tikus juga bisa menghasilkan banyak uang. Benar, bos? Menjual racun tikus juga bisa menghasilkan banyak uang. Benar, bos? Ya. Bos ini baru saja ada di sini bersamaku. Dia memesan barang senilai 250.000. Tidak mungkin. Dia terlihat sangat masam pada awalnya. Mendapatkan begitu banyak uang sekaligus. Uang itu segera tiba. 250.000 yuan diterima. Saya akan datang mengambil barang dalam 3 hari. Tidak masalah, bos. Tidak masalah. Tidak masalah. Baiklah. Saya pergi. Selamat tinggal. Ini adalah kunci mobil Porsche. Melihat kalian berdua memiliki kehidupan yang menyedihkan, saya merasa lega. Itu tidak mungkin palsu. Tidak mungkin. Itu harus disewa. Jueming. Tidak di sini. Jueming. Apa yang terjadi? Tidak di sini, bos. Dibutuhkan kondom. Menghela nafas, yo. Hahaha. Dia adalah seorang yang cantik. Wanita cantik, secara pribadi. Bos tidak ada di sana. Anda dapat pergi sekarang. Secara pribadi, saya sering kesepian. Bermain dengan saudara laki-laki Anda sebentar. Saya memperingatkan Anda, lebih dekat. Aku tidak akan bersikap sopan padamu, raungan, dan sedikit cabai. Kakakku sangat menyukainya. Sangat memuaskan. Mari kita lakukan ini juga. Pukul aku di sini juga. Silakan bertarung. Pukul saya, Anda. Pukul saya. Jangan main-main, Anda. Anda terus berjuang. Apa yang Anda lakukan? Berhenti di sana.
Yang itu adalah kecelakaan. Oh, kamu wanita kotor. Kamu berani memukulku? Kamu. Apakah ini masih kecelakaan? Hahaha, iya. Ini juga kecelakaan. Oh, cepat dan tersesat. Saya keluar. HMPH. Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Yang itu. Saya biasa saja, tidak begitu kejam. Buta, tidak apa-apa. Anda punya kemampuan untuk melindungi diri. Saya sangat senang. Selain itu, Anda juga dapat melindungi saya. Oh, benar. Bagaimana kabar ayahmu? Ayah saya. Ayahku sudah baik-baik saja. Yang mulia telah membebaskannya. Dia masih perlu dipromosikan. Hari ini, saya datang pasti karena wabah. Tepat. Ini adalah racun tikus dan antibiotik. Mereka semua tiba. Saya akan membantu Anda memindahkannya sedikit. Oh, benar. Yang ini. Ini racun tikus. Manusia sama sekali tidak bisa dimakan. Anda akan diracuni sampai mati. Setiap saat. Ambil saja perkiraan. 1/5 dari jumlah tersebut. Taruh pada tikus. Tempat di mana mereka muncul. Dalam hal ini, itu saja. Letakkan mouse ini. Farmasi Rexin. Oh sayang, akhirnya selesai bergerak. Tuan Cui, lama tidak bertemu. Melewati bulu terbang. Anda baik-baik saja. Anda baik-baik saja. Apa yang ingin Anda lakukan sekarang, Tuan Cui? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Beri aku pil. Seperti ini. Aku bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak memiliki pil semacam itu. Berhenti berpura-pura. Mei tidak lain adalah ramuan keabadian. Ramuan ini adalah apa yang diinginkan Yang Mulia. Perpanjangan harian. Yang Mulia. Yang Mulia. Maka jika ingin saya tidak punya pilihan. Saya tidak memiliki ramuan semacam ini. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Anda sangat dekat dengan makhluk abadi. Apa gunanya beberapa pil? Tuan Cui, jika Anda tidak suka emas dan perak, saya bisa membiarkan yang mulia, bukan yang paling berharga, herbal dan buku. Ketika saatnya tiba, perpanjangan harian. Apa yang gila yang kamu lakukan? Apakah saya mengenal itu? Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan terjadi. Lord Cui memiliki integritas. Anda menolak bersulang tetapi minum minuman penalti. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Obat-obatan Baisin. Di dalam botol ini untuk makan. Di dalam tas ini, itu tikus obat. Ingat, jangan mendapatkannya ke belakang. Baiklah, terima kasih. Tuan Cui, terima kasih. Ahem. Ini cukup hidup. Aku tidak mengganggumu, bukan? Berhenti. Jangan dekat dengan Tuan Cui. Jangan gugup. Bagaimana dengan saya? Saya di sini untuk mengumumkan beberapa kabar baik. Bapak dan Ibu, mohon mereka dengarkan baik-baik. Izinkan saya memberikan satu kabar baik. Itu adalah tangan Cui Fuling. Obat ajaib. Anda berbicara omong kosong. Saya bahkan tidak memiliki obat ajaib seperti itu. Jangan percaya. Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Keabadian. Bukankah ini mitos? Pil seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Tuan Cui, itu sudah dikeluarkan. Begitu banyak ramuan penyembuhan. Kali ini, itu pasti benar. Kali ini, obat ilahi. Apakah semua orang mendapatkan bagian? Hanya ada 100 ramuan ilahi. Siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia? 100 buah. Bukankah itu berarti banyak orang tidak memilikinya? Tuan Cui, beri aku obat ilahi. Saya ingin satu. Saya juga menginginkannya. Saya juga menginginkannya. Saya juga ingin obat ajaib. Tuan Cui, beri saya satu. Jangan percaya kata-katanya. Tidak ada obat ilahi seperti itu. Jangan percaya padanya. Tuan, mari kita mundur dulu. Kelompok ini menjadi gila. Apa yang Anda katakan? Menghela nafas. Ramuan keabadian siapa yang telah jatuh? Oh, ini dia. Di mana itu? Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Dewasa, lari. Tuan, silakan cepat pergi. Tuan, bagaimana jika mereka melarikan diri? Jangan khawatir. Biksu bisa lari, tetapi Biksu tidak bisa lari dari kulit. Tunggu sampai mereka diganggu aku. Saya tidak tahan. Secara alami, mereka akan menyerahkan obatnya. Saudara, saya baru-baru ini mendengar dari orang-orang. Tuan Cui memperoleh ramuan keabadian. Benarkah? Bagaimana saya bisa tahu? Saya baru saja mendengarnya juga. Jika Anda bertanya kepada saya, ini benar-benar tidak akan terjadi. Ramuan keabadian itu ada sesuatu yang sangat bagus, tapi tidak dapat didapatkan. Itu benar. Menghela nafas. Jangan ragukan. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri pagi ini. Kata-kata ini benar. Tentu saja itu benar. Dia salah. Tentu saja itu benar. Dia salah. Masalah ini, itu adalah soal yang mengatakannya. Saya mendengar Lord Cui berteriak terus-menerus. Tidak ada pil seperti itu. Anda berbicara omong kosong. Mengapa saya tidak mendengar Lord Cui memanggil saya? Dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang di sekitar Lord Cui, dia menjatuhkan obat ilahi. Sekelompok orang masih bergegas untuk mengambilnya. Itu sama sekali bukan obat ajaib. Itu hanya batu pecah. Bukti apa yang Anda miliki? Hei, mari kita bicarakan ini. Ramuan keabadian itu nyata. Dia diciptakan oleh ramuan keabadian. Tidak mudah. Bahkan jika ini bukan giliran Anda.
Di mana ramuan keabadian? Mungkinkah di bawah bantalnya? Aduh. Cepat dengan ramuan keabadian, serahkan. Jika tidak, aku tidak akan sopan padamu. Baiklah. Kemudian datang sedikit. Aku akan memberimu obatnya, sungguh. Oh sayang. Tuan. Apakah Anda baik-baik saja? Bukan apa-apa. Siapa orang ini? Tidak perlu khawatir tentang itu. Tempatkan orang ini. Buang. Iya. Bangun. Tuan Cui. Beri aku ramuan keabadian. Saya bersedia menawarkan 100 tael emas, Tuan Cui. Penampilan anak saya menyerupai Pan An dan topinya seperti Song Yu, gadis yang mengejarnya. Dari jalur ini ke ibu kota. Saya bersedia memberikannya kepada Anda. Aku akan menjaga tempat tidurmu tetap hangat. FFT tidak tahu malu. Tuan Cui, saya bersedia memberikan sisa Anda. Aku akan memberimu tempat tidur yang hangat. Saya bersedia. Tuan, apakah Anda tidak akan pergi? Silakan dan buat keributan. Semakin besar keributan, semakin baik. Saya ingin menonton Cui Fuling. Bagaimana itu akan berakhir? Tuan, mereka berteriak seperti itu. Menghadapi Cui Fuling itu tidak menyebabkan kerusakan nyata. Apakah Anda keluar? Anda masih terlalu muda. Keserakahan manusia, Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Untuk ramuan keabadian, banyak orang tidak akan berhenti pada apapun. Ketika saatnya tiba, tunggu dan lihat saja. Tuan Cui, menghela nafas. Di mana Tuan Cui? Benda apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa itu? Semuanya, tenang saja. Ini Nona Sim, suara yang keluar. Mengapa begitu besar? Saya tahu. Ini pasti dokter ajaib, kekuatan ilahi yang diajarkan kepada Nona Sim. Semuanya, tenang saja. Sekarang, saya ingin menyampaikan instruksi dokter ilahi. Instruksi dokter ilahi. Apa itu? Saya yakin semua orang benar-benar menantikannya. Ramuan keabadian? Ya, tapi jumlah ramuan keabadian ini terbatas, kata dokter ilahi. Ramuan keabadian, hanya minum ramuan, masih jauh dari cukup. Beberapa rasa lagi diperlukan, panduan obat langkah khusus. Apa? Itulah yang saya maksud. Lord Chai siap untuk kita. Ini adalah ramuan keabadian. Nona Sim, tolong beritahu saya. Tidak peduli seberapa berharga ramuan obatnya, kami pasti akan menemukannya. Itu benar, itu benar. Jadi sekarang, silakan dengarkan pidato di sini dokter. Apa? Dokter ilahi tiba. Benda apa ini? Oh, lihat, ini adalah abadi. Saya begitu. Penguasa tertinggi kebajikan dan kebajikan di surga suci tertinggi. Membelaskan atas penderitaan semua makhluk. Dan 100 mendapatkan seperti ramuan keabadian. Pil ini membutuhkan 3 panduan pengobatan. Sangat berharga. Hanya mereka yang memiliki kemauan yang tegas. Hanya dengan begitu bisa diperoleh. Panduan kedokteran. Rumput 9 putaran yang menghidupkan kembali jiwa. Rumput ini tumbuh dari tempat di mana yin dan yang bertemu. Memiliki 9 daun. Memungkinkan orang untuk bangkit dari kematian. Benarkah 2 panduan pengobatan? Hantu dunia bawah. Bunga ini tumbuh di sini, bagian terdalam dari dunia bawah. Kelopak semi transparan. Itu bisa menyehatkan jiwa. Di mana saya bisa menemukan tempat ini? Ini Yao Insan. Memecahkan teratai emas ilusi. Teratai ini tumbuh di kaki Gunung Ling. Seluruh tubuh berwarna keemasan. Ini memungkinkan orang untuk memilikinya. Tubuh emas tidak padam. Di mana saya dapat menemukannya? Bagaimana Anda menemukannya? Temukan 3 panduan pengobatan ini. Maka seseorang dapat mencapai umur panjang. Awet muda. Kata-kata dokter ilahi. Saya yakin semua orang pernah mendengarnya. Bimbingan pengobatan tidak semudah itu. Anda bisa mendapatkannya. Tetapi jika Anda bertahan, datang ke sini. Lain pil. Ketiga esensi obat ini. Saya belum pernah mendengarnya. Dan dunia bawah ini. Dan di kaki Gunung Ling. Apakah tempat-tempat ini benar-benar ada? Oh sayang. Bagaimana mungkin kata-kata dokter ajaib itu salah? Pasti. Saya tidak peduli tentang itu. Inilah yang pertama. Bagaimana jika saya sangat beruntung, dia mendapatkan segalanya? Apakah Anda baik-baik saja? Bisakah saya memiliki yang lain? Jangan merebutnya. Apa gunanya bagi Anda? Cepat ambil satu untukku. Ya, ya, ya. Umur panjang. Awet muda. Oh wow. Akhirnya, itu berakhir. Saya tidak bisa berkata satupun dari mereka yang tahu. Juening, ini, apa sih benda ini? Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir, lakukan saja seperti saya katakan. Maka pasti tidak akan ada masalah. Magnolia, mari kita kembali.
Tuan, bagaimana dengan ketiga katalis obat itu jika Anda tidak menemukannya? Akankah Kaisar menyalahkanmu? Karena aku punya cara memaksa Cui Fuling untuk menyerahkan ramuan. Ada juga cara untuk memaksanya menyerahkan token obat. Anda sekarang segera bawa beberapa orang kembali ke ibu kota. Orang tua Cui Fuling merebutnya kembali untukku. Iya. Tuan, obatnya diambil kembali. Tidak berguna. Tidak bisakah Anda mengambil satu lagi dan membawanya kembali? Buah ini untuk yang mulia. Apa yang harus saya lakukan? Aku akan mengambil yang lain. Juening. Yo, ini dia. Hal-hal di sana, bagaimana kabarnya? Semuanya telah diselesaikan. Mereka sibuk mencari katalis obat sekarang. Tidak ada orang lagi yang tersisa. Diblokir di pintu masuk apotek lagi. Itu bagus. Duduk. Apa ini? Yang ini. Ini dia. Di era kita. Buku medis. Buku medis dari zaman Anda. Baik. Tentu saja Anda bisa. Itu dimaksudkan untuk Anda lihat. Saya memikirkannya. Di sana, wabah sering terjadi. Banyak itu karena pihakmu. Pengetahuan tentang pencegahan epidemi terlalu ketinggalan zaman. Jadi saya membawa buku ini. Berbalik kepada Anda, beri mereka pelajaran sains. Dalam hal ini, maka pula tidak akan terjadi lagi. Baik, apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Khusus. Tepat. Mendirikan sekolah sementara. Kemudian mereka membawa orang-orang dari desa-desa sekitarnya. Semua orang datang mencari mereka. Jika mereka tidak datang, bagikan saja telur gratis. Isi manual pencegahan epidemi ini. Beritahu mereka semuanya. Dan seterusnya. Ini, telur gratis. Bukankah itu terlalu mahal? Tidak apa-apa. Telur ini ada di zaman kita. Ini sangat murah. Jangan khawatir. Semua orang, jangan lewatkan saat Anda lewat. Kelas mini pencegahan epidemi MFU kuliah dimulai. Masuk saja. Mendengarkan waktu yang dibutuhkan untuk memakan Anda bisa mendapatkan telur secara gratis. Telur gratis. Benarkah? Kemudian Anda bisa mendapatkan telur. Benarkah? Nona Sin, saya sudah mendengar cukup banyak untuk dupa. San Yang memberinya satu. Terima kasih, Nona Sin. Jadi, telur untuk Anda. Berhati-hatilah dan pergilah. Benar-benar memberi telur. Saya ingin mendengarkan. Saya ingin mendengar juga. Ayo pergi. Menghela nafas. Benda apa ini? Makalah ini benar-benar terasa aneh saat disentuh. Anda bisa mendapatkan telur secara gratis. Mari masuk dan lihat. Sesama penduduk desa yang terkasih, saya tahu. Hidup tidak mudah. Gelombang demi gelombang wabah melanda. Itu membawa rasa sakit. Itu membawa kematian pada saat yang sama dan menghilangkan sukacita. Mereka mengambil kami keluarga dan teman. Iya. Pada hari ini, kapan itu akan berakhir? Seluruh keluarga kami, aku satu-satunya yang tersisa mati. Tuan Cui, jika bukan karena Anda, kami sudah berada di peti mati. Saya benar-benar mengerti bagaimana perasaan semua orang. Jadi, saya membawa bumi di sini bersama. Saya harap begitu. Kami bekerja sama. Hilangkan wabah sepenuhnya. Sungguh, ada cara untuk mengatasi wabah. Metode macam apa itu? Apakah benar-benar ada cara, solusi untuk wabah? Itu tersembunyi dalam manual ini. Tuan Cui, jadi bagaimana jika kita tidak bisa membaca? Ya, saya tidak bisa membaca, bukan apa-apa. Dan sekarang, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu. Adapun pencegahan epidemi. Pertama, setiap orang harus sering mencuci tangan. Cuci sebelum makan dan setelah menggunakan Thailand. Di sudut, tidak boleh ada akumulasi air. Air sumur tepat setelah banjir berakhir. Juga tidak minum. Tuan, ada yang tidak sabar buruk. Tuan, Rifyu akan membawa orang tuan. Dia dibawa ke sini. Apa? Orang tua. Berhenti. Bergerak maju lebih jauh. Jadi saya membunuh mereka semua. Melewati bulu terbang. Apa sebenarnya yang Anda coba lakukan? Cepat dan biarkan orang tuaku pergi. Yang saya inginkan sangat sederhana. Selama Anda menyerahkan ketiga jimat obat itu secara alami, saya membiarkan mereka pergi. Saya tidak punya sama sekali. Di mana saya bisa mendapatkannya untuk Anda, saya tidak peduli. Ayo, saya tidak akan membunuh mereka. Akan mati di depan matamu. Melewati bulu terbang. Kamu yang tidak tahu malu. Menggunakan metode tercela seperti itu mengancam Tuan Cui. Cepat lambat. Anda harus mengancam mereka. Pria macam apa itu? Jika Anda saya sekolah satu. Anda tidak memiliki hak untuk berbicara. Cui Fuling. Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Saya akan memberi Anda waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Pada akhirnya, petunjuk obat itu penting. Kehidupan orang tua Anda lebih penting. Korea, jangan dengarkan dia. Ayah tidak takut mati. Putri, saya tidak bisa melibatkan Anda. Anda harus pergi. Lupakan kami. Ibu, kalian berdua geser tua. Diam. Anda tidak ingin. Karena kamu sangat mulia. Kalau begitu aku akan membawamu terlebih dahulu. Tidak, yang mulia telah tiba. Salam untuk yang mulia. Semuanya, bangun. Saya berterima kasih kepada yang mulia. Yang mulia, mengapa Anda datang sendiri? Saya tidak nyaman. Datang dan lihat. Apa yang Anda lakukan? Yang mulia, Cui Fuling benar-benar tidak menghormatinya. Saya telah berulang kali memintanya lebih banyak ramuan dan panduan obat. Dia benar-benar menolak berulang kali. Dia bahkan tidak menganggap Anda serius. Saya tidak punya pilihan lain. Baru kemudian mereka mengundang Habib Kaisar Cui. Dia mencoba membujuk putrinya.
Hal seperti itu benar-benar terjadi. Yang mulia, dan putri saya dituduh secara salah. Hambamu sama sekali tidak memiliki motif egois. Li Feiyu yang terlalu serakah. Di bawah bendera yang mulia. Bahkan, dia ingin menyimpan pil itu untuk dirinya sendiri. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat menginterogasi bawahannya. Yang mulia berbicara omong kosong. Saya belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Anda datang dan memberitahu kulit. Apakah apa yang dia katakan benar? Dia memang mintanya 2 ramuan keabadian untuk diri saya sendiri. Melewati bulu terbang. Beraninya Anda bertindak sendiri? Melahap ramuan. Yang mulia, ada 100 pil-pil itu. Saya hanya bingung sejenak. Oh, sebenarnya ada 100 dari mereka. Karena ada 100 keping, memberinya 1 tidak ada salahnya. Dia bekerja untuk saya. Ini bukan kesalahan besar. Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu. Pil ini, benar-benar ada 100 dari mereka. Tapi itu pil. Ini membutuhkan 3 ramuan obat. Hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai keabadian. Ketiga esensi obat ini. Hanya ada 1 hal seperti itu di dunia. Dan jabat sebagai komandan, tapi saya tidak memberitahu Anda. Mungkin dia ingin menggunakannya sendiri. Yang mulia, saya benar-benar tidak tahu. Hanya ada 1 salinan panduan pengobatan. Yang mulia, Anda harus mempercayai saya. Semua yang saya lakukan, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Aku tidak memiliki perasaan terbagi untukmu. Yang mulia, Li Feiyu menculikku terlebih dahulu. Menyakiti orang tua saya ada di belakang. Saya dan dia, dan kekuatan mereka tidak dapat hidup berdampingan. Jika dia tidak mati hari ini, putri hambamu, dia menyakiti sendiri dengan 1 ulah. Tidak, tolong. Dan memberiku pedang. Saya pribadi akan mengambil tindakan. Tidak, Anda tidak akan melakukan itu. Bagaimana hal-hal yang ingin Anda ketahui? Pernahkah Anda mendengar sesuatu? Saya mengetahuinya. Dia berturut-turut memimpin kota Huyung dan Sui. Ini penggantian mulia, meminta ramuan keabadian. Apa? Ramuan keabadian. Benar-benar ada hal seperti itu. Tidak yakin. San Fugong. Ada satu hal lagi. Berbicara. Ketika saya baru saja datang dan melihat dokter kekaisaran Cui dan istrinya masuk ke kereta. Pengemudi. Seperti pengantin pria yang dipimpin oleh Li Tongling. Apakah Anda yakin melihatnya dengan jelas? Saya melihat dengan jelas. Li Feiyu pasti memiliki motif tersembunyi. Dokter kekaisaran Cui dan istrinya. Saya khawatir ada masalah. Seperti ini. Anda sedang menuju ke kota Yunshui sekarang. Mencari Tuan Cui. Katakan padanya. Orang tuanya. Itu mungkin ada di tangan Li Feiyu. Pergi dengan cepat. Iya. Saya sekarang sudah dengan Cui Fuling berdiri di atas perahu. Seorang semakin duduk pada dan Xiangguan Hong terbunuh. Hanya dengan begitu Anda bisa merasa nyaman. Dia ingin benar-benar melenyapkan keduanya dan harus mengandalkan tangan yang mulia. Tuan Cui. Tuan Cui. Anda. Tuan Cui. Jangan takut. Saya adalah salah satu orang Kasim Sanfu. Kasim Sanfu meminta pelayan itu untuk menyampaikan pesan. Katakan orang tua Anda. Itu berakhir di tangan Komandan Li. Saya khawatir. Itu akan bertentangan dengan Anda. Apa? SHH. Tetap rendah suara Anda. Kasim Sanfu menambahkan. Dia akan menyarankan yang mulia untuk pergi ke kota Yunshui. Atas dasar ini, dan Xiangguan Hong. Kami harap Anda akan bekerja sama. Tulis surat untuk mendiskusikan rencana bersama. Baiklah. Saya mengerti. Kata-kata pelayan telah tiba. Jadi saya pergi mengham. Duening, ada yang salah. Sudah larut. Mengapa Anda datang ke sini begitu terlambat? Ada yang salah. Mereka semua telah diambil. Saya khawatir. Mereka ingin menggunakan ini untuk memeras saya. Dia meminta saya untuk menyerahkan panduan obat. Namun, saya mengarang semuanya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jangan terburu-buru dulu. Beritahu saya situasi spesifik. Masalah ini, dia adalah Kasim Sanfu. Seseorang mengaku agar saya memberitahu saya apa yang dimaksud Kasim Sanfu. Membunuh dengan pisau pinjaman, memanggil kaisar ke kota Yunshui. Kemudian, sekali lagi, dia bulu terbang didirikan. Namun, orang tuaku masih di tangannya. Selain itu, kaisar menaruh kepercayaan besar pada Li Feiyu. Saya kira-kira mengerti apa yang sedang terjadi. Ini tidak sulit. Kaisar secara alami curiga. Dia memiliki seorang ramuan keabadian. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia digelapkan? Selama dia memiliki keraguan ini. Lalu bagaimana dengan Li Feiyu? Dan kematian itu pasti. Jadi, begitulah cara Anda berakhir. Dia sudah membunuh Li Feiyu. Sekarang, Anda mungkin memberitahu saya, di mana ketiga pemandu obat itu? Secara alami, panduan herbal pertama di Pulau Penglai yang abadi. Pulau abadi Penglai terletak di tengah danau timur yang besar. Dan mengirim pesan muncul selama kabut tebal. Yang kedua adalah panduan pengobatan di lembah kematian Gunung Kunlun. Yang ketiga adalah panduan pengobatan terletak di kerajaan India di kaki Gunung Lingchen. Baiklah, saya akan mengirim orang untuk segera mencarinya. Yang mulia, temukan seseorang untuk memandu pemandu pengobatan yang mulia. Tidak masalah. Kirim saja Tuan Xiangguan.
Kata dokter ajaib, Tuan Shangguan dan Pulau Abadi Penglai ada banyak hubungan dengan takdir. Mungkin. Dia dapat membuka bersama Yang Mulia. Panduan herbal pertama. Tidak baik. Pasti ada konspirasi di dalam. Yang Mulia, saya hanyalah seorang pendeta. Saya tidak mengerti apa-apa. Tidak perlu menolak. Kata dokter ajaib, Anda memiliki takdir abadi. Anda pasti akan mendapatkannya. Atau apakah itu benar? Anda tidak ingin. Saya tidak berani. Rencana itu berhasil. Dokter Kekaisaran Cui, Anda telah berurusan dengan wabah berkali-kali dan menyelamatkan orang-orang kota Yunshui. Ini adalah pencapaian utama. Ketika saya sakit parah, ramuan ajaib Anda, dia menyelamatkan hidup saya. Ini adalah pahala kedua. Anda untuk saya, menyajikan ramuan keabadian. Jing mengungkapkan lokasi pemandu obat. Ini adalah pahala ketiga. Untuk memberi Anda penghargaan. Dengan ini saya menggabungkan kepada Anda adalah ini, penguasa komando. Dengan wilayah 5 gan. Dia diambilkan secara pisah, sebuah rumah besar. Dan 100 tael emas. Seekor kuda-kuda yang bagus dan kuda yang baik dipasangkan dengan kuda yang mantap. Wah, Tuan Cui luar biasa. Terima kasih, Yang Mulia. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia. Bangkit sekarang. Kereta diatur dan dikembalikan ke istana. Itu bagus, Tuan Cui. Kamu telah menjadi seorang putri. Setelah itu, tidak pernah berani menderita Anda sesuka hati. Iya. Dengan wilayah 5 rumah tangga gan. Banyak putri. Mereka tidak dapat seperti itu. Selamat, Tuan Cui. Selamat, Pak. Selamat, Tuan Cui. Selamat, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Jueni, Yo. Mengapa Anda begitu bahagia hari ini? Li Feiyu sudah meninggal. Shangguan Hong dikirim oleh Yang Mulia mencari Pulau Peri Penglai. Jangan pernah berpikir untuk kembali dalam hidup ini. Selain itu, Yang Mulia bahkan memberi saya gelar putri. Oh, apakah itu nyata? Anda sangat mengesankan. Dia sudah menjadi seorang putri. Jadi apakah mungkin di masa depan saya mengandalkan Anda untuk mendukung saya? Tentu saja. Saya dapat mengumpulkan 100 dari mereka dan Anda tidak akan memiliki masalah. Dan seterusnya. Tidak ada seorang pun di toko yang akan datang, bukan? Jangan khawatir, tidak. Itu tidak akan. Oh sayang, sebenarnya ada masalah lain. Sekarang hanya Anda yang bisa datang kepada saya. Aku tidak bisa menemukanmu. Tapi sepertinya Anda, begitu Anda mencapai pintu masuk toko, Anda akan menghilang. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak peduli. Selama kita bisa bersama, itu saja. Izinkan saya menunjukkan dunia saya. Baik. Kami mencoba berjalan-jalan bersama. Baiklah. Bersama. Tidak apa-apa. Bersama. Wah, apakah ini dunia setelah tahun baru? Betapa menakjubkannya. Ayo pergi. Izinkan saya membawa Anda ke sana, jelajahi dunia baru ini.